omong tidak pakai lah. Dia adalah Tidak pertama-tama pakai, tidak diciptakan. pakai dalil baru jelaskan begitu ya. Oke. Sabarlah bang. Biar saya Pakai dalil, izin abangku. Pakai dalil baru jelaskan. Aku tadi pakai dalil semua. nanti baru terakhirnya buka dalilnya. Aku jelaskan baru pakai dalil baru bicarakan itu, bukan berdasarkan omong-omongnya kau. Kau siapa Oke. sih? Oke, Kolose 1 ayat 15 mengatakan Yesus adalah pribadi roh yang kuat dan dia tinggal di sorga. Dialah yang pertama-tama diciptakan Allah. Sebelum hal-hal lain diciptakan, karena itulah dia disebut ciptaan yang pertama. Menurut Kolose 1 ayat 15. Berapa? Baca ulang. Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15. Dia Bentar ya, ciptaan iya, pertama. Kolose 1 ayat 15 ya. Karena Yesus diciptakan langsung oleh Jehovah. Kolose 1 Alkitab menyebut dia sebagai putra tunggal. sebentar, Kolose 1 ayat Yohanes 3 ayat 16. sebentar, Kolose 1 ayat 15 ya. Ya. Sebentar, satu. Coba kau jelaskan seperti apa coba. Yesus adalah pribadi roh yang kuat. Kau putar balik omong kosong kau. Dengar dulu. Yesus Saya baca adalah... dalil ya. Saya baca ya. Izin ya, saudaraku semua, saya baca ya. Oke. Keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke? Oke. Beda banget kau. Ini jarang bebas. Coba renungkan itu. Dia Alkitab hari kau sudah putar balik. Memalukan sekali kau punya keimanan. Oke? Oh, dia ini bangku. Dia gambar Allah, ciptaan yang sulung. Ada kata-kata di situ. Alkitab saya kau sudah putar balik telak-telak omong kosong. Apa omong kosong apa yang kau mau bawa dia? Sabar bang, sabarlah gantian bang. Nanti abang bantah. Gini bang, ada di situ tadi dikatakan. Abang usah kau ayat Alkitab. Sabarlah bang. Dia kan di sini kan ada diciptakan. Abang Ah, minta maaf coba. izin ya. Izin abang ya. Makanya saya tetap utamakan tadi dalil dulu baru kau jelaskan. Iya. Jangan dibawa. Ini di Kolose 1:15 abangku. Ini saya sudah baca tadi kan? Kacau kan? Dia tidak menjelaskan, dia membaca bahwa Yesus itu adalah yang pertama yang diciptakan. Itu menurut abang kabar baik. Putar balik gitu. Coba abang sendirilah baca dulu Kolose 1:15 LAI. Oh, saya baca ya. Ya Dia boleh. adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke? Oke, stop. Yang diciptakan ini siapa? Gambar Allah itu siapa? Meninggal. Kabar baik ini berat bang. Yang dipertanyakan kabar baik ini, yang pertama kali yang diciptakan ini siapa? Itu lu. Karena ada di situ bang. Dialah yang sulung. Yang sulung itu siapa? Yesus kan? Yang pertama kali diciptakan siapa? Yesus. Artinya ayat ini menceritakan Yesus ciptaan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Secara manusia dia datang, tetapi sebelum dia datang dia ada. Yohanes 5 ayat 58. Dia ada sebelum Abraham ada. Jangan. Dia adalah kekekalan. Karena belum datang sebagai manusia, dia adalah roh itu sendiri. Hukum Tidak kekekalan. yang ditanyakan kabar baik ini bang. Kolose 1:15. Yang sulung ini siapa? Yang diciptakan ini siapa? Yang pertama kali itu kan? Lebih dari segala yang diciptakan. Lebih dari segala yang diciptakan, bukan Tuhan Yesus. Ini yang ngomong-ngomong ini siapa sih?
Biar ku terangkan Bang. Sebentar. Kok belum ini kok Abang di rendah hati. Abang rendah sebentar. hati. Izin ya, host. Kok ini tampilan apa di ini hanya gelap saja ya? Kita punya. Iya, ada kena peringatan tadi. Oh, Kena begitu. peringatan. Kurang Kita- tap layar. Ya nggak apa-apa, intinya kan suaranya terdengar. Oh ya, Ya bantu lanjut. dong. Saudara semua di bawah bantu dong. Tap dulu dong. Tap nih berapa? Gratis dong. Masa iya? Tolong bantu dong, biar room ini kuat ya. Ya, Tolong dibantuin ya. Oke. Coba gantian aja ya, nggak kita perlu. di room tap itu berarti bisa roomnya apa Biar ya? ku jelaskan. Bang, dalam pemahaman saya biar ku jelaskan dulu Yesus ya. Menurut pemahaman Alkitab yang saya ketahui. Pemahaman kau bukan pemahaman Alkitab, bukan jelaskan sembarangan. Sebentar ya. Enggak, tapi Abang bilang tadi kita berbeda-beda, kita NKRI, ya kan? Iya beda, tapi pemahaman itu jangan paksain di otaknya abang, pemikiran abang, jangan paksain bahwa menurut Alkitab. Iya, kalau Abang nggak suka nggak Begini, apa-apa. abang, saya style dulu ya. Apa yang saya dalam Alkitab, saya berpikirnya seperti ini. Berarti ukurannya menurut abang, persepsi abang. Jangan abang paksain. Ini menurut Alkitab, loh gak bisa loh. Kamu Ini siapa sih? kata Alkitab, Bang. Aku menjelaskan kata Alkitab. Kamu Kolose tadi 1, menjelaskan sembarangan, tipu lagi tentang ayat ini tadi. Kolose 1 ayat 15 menceritakan dia adalah ciptaan langsung oleh Jehovah. Itu menurut Alkitab. Di Kolose 1 ayat 15. Kenapa dia dibilang putra Allah? Kenapa Yesus dibilang putra Allah? Yesus bekerja sama erat dengan Bapaknya, Jehovah. Yohanes 3 ayat 16. Tanya abang kabar baik ini. Berdasarkan Kolose 1:15, apakah Yesus di situ ciptaan atau pencipta? Ya ciptaan Bang, diciptaan. Ciptaan. Kalau Leslie, apakah Kolose 1:15 itu Yesus ciptaan atau pencipta? Gini abang ya, kalau kita baca itu kan lebih utama dari segala ciptaan. Dia bukan ciptaan loh. Silakan Kalau kelarkan baca urusan Yohanes kalian. 1 ayat 1, Ya, tunggu itu dulu, adalah silakan Anda kelarkan urusannya. Karena satu yang mengatakan ciptaan, satu mengatakan tidak. Aku pening aku ini. Ini kayaknya kita minum Paramex dulu baru terjemahkan ini. Jadi jadi begini ya, saudara Yehova ya. Sebenarnya abang itu penekanannya kepada Bapa atau siapa ya dimasukkan dalam keimanan abang? Ya kepada Ya, Bapa. Lain diabaikan kan? Hah? Lainnya diabaikan. Ada kan kalau Kristen kan Bukan. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena gini Bang. Abang kepada Bapa. Jawab dulu, abang kepada Bapa aja ya. Bukan, kedua-duanya. Jangan. Jawab langsung. Abang tadi sudah jawab apa? Jawabannya Bukan Yohanes dua-duanya lain. Yohanes 17 ayat 3 Bang. Itu jawabannya. Tidak mengimani abang punya denom. Ketika dikejar abang jawab Bapak. Ketika dikejar abang bilang bukan. Dua-duanya Bang. Tengok ya. Tuh, bagaimana iman abang ini? Harus percaya diri dong. Gitu loh. Gini biar Abang ku jelaskan. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Untuk mendapatkan kehidupan abadi, perlu mengenal Engkau satu-satunya Allah dan benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi di sini harus kolerasi antara dua, harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Jadi dua pribadi, tidak bisa dipisahkan. Dua yang harus kita kenal Bang. Karena Allah itu nggak pernah kelihatan. Jadi Yesuslah penyampai firman. Makanya dia di Yohanes berapa ya? Dia penyampai firman Bang. Penyampai berita dari Sang Pencipta. Jadi
Karena kita tahu Allah itu nggak pernah kelihatan. Dialah yang membawa kita, Bang. Yesuslah yang membawa kita kepada Bapa itu. Semua tanya orang, Bang, apa pernah Allah kelihatan? Coba renungkan, Bang. Satu lagi yang abang renungkan, kemana Yesus berdoa? Coba direnungkan, Bang. Aku bukan apa. Ketawa abang penjelasan berantakan loh. Tahu ya? Abang menempatkan bapaknya bukan Yesus ya kan? Udah, ngapain mau jelaskan panjang lebar lagi? Ya, Harus jelaskan tentang bapaknya. Jangan omong tentang Yesusnya lagi. Mengerti nggak? itu kata Alkitab, abangku. Jangan ngomong-ngomong aja. Coba. Benar loh, dalam berbagai ayat Alkitab tuh sebut secara jelas loh. Yesus selalu dalam kemanusiaannya dia menempatkan bahwa ada yang menyatakan kuasa, menyatakan segala firman yang diperintahkan oleh Bapa aku sudah sampaikan. Nah, Dia segala sebagai yang hamba sabar, betul. diperintahkan, Dia sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah dan seterusnya. Bang. Begitu, sementara Abang sendiri tidak percaya Tuhan Yesus itu sendiri. Abang menempatkan Bapaknya. Bang, gini Bang, biar abang paham. Nah, sekarang saya tanya dengan Abang. Saya tanya, sebentar. Jawab ya. Ingat Jawab. perkataan Jawab, itu, jawab. renungkan dulu Jawab. Bang. Baik, Segala yang Bapak perintahkan, Kau ini segala yang Bapak menjelaskan. perintahkan Kau sudah beriman. kusampaikan. Dan kau itu menempatkan Bapaknya saja, tidak peduli yang lain lagi. Setelah dikejar kau bilang Yesus 2. Itu omong kosong baik. Kau punya keimanan, kau tidak percaya diri loh. Ingat loh. Tidak percaya diri meyakinkan kau punya keimanan. Kau pegang teguh Bapaknya bukan Yesusnya. Kenapa harus menjelaskan tentang Yesus? Iya kan? Begini abangku, itu Begini-begini kata. apalagi kau punya perkataan sendiri loh. Gini bro. Kau Aku tidak percaya setuju. diri Ada dengan yang keimanan setuju. kau. Tadi Aku- ditanyain kau pegang Bapaknya. Bapaknya Bang. lain tidak penting. Setelah dikejar, oh aku pindah lagi. Gabung 2, Tuhan Yesus lagi. Lah, memang luka sekali kau punya keimanan. Memang itu kata Alkitab. On off. Kau sendiri jawab tadi, kau percaya kepada Yang Bapaknya. saya yang Oh, mungkin nih kau Bang, tahu. Yesus itu Allah, itu aku Kau nggak menjelaskan suka. keimanan kau saja tidak percaya diri, ngapain? Gimana sih abang ini abang? Aduh. Gimana saja, gimana kau sendiri yang menjawab jawaban itu, kita bertanya loh. Benar Ini ya, Bapaknya ada? abangku, kabar baik ini tidak percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus itu Tuhan. Dia percaya Yesus itu utusan. Itu aja berdasarkan Bibelnya, gitu loh. Oh, oke. Nanti ini si abang ini nanti dia belajar kembali ya. Bukan begitu abang. Tadi Kau ada. jangan potong dulu, diam dulu lah. Kau menjawab sudah berantakan. Aduh, kau aja yang ngomong terus. Kau Kamu mulai diam dah. orang Kau yang jawab aja berantakan loh. begini abang ya. Ntar kau pindah Yesus lagi. Tahu ya tadi kau bilang mengaku Bapaknya saja ya. Ketika dikejar bukan ada 2 Yesus lagi. Ini memalukan sekali kau punya keimanan. Kamu nggak ngerti. Tapi mengerti apa kau? Jadi Yesus itu datang ke bumi. Enggak. Aku nggak percaya lagi. Ngapain Yesus datang ke Kau bumi? bicara keimanan saya, keimanan kau saja berantakan. Tergantung arah orang bicara ke mana, meyakinkan ke mana, kau mulai putar lagi. Oh, kosong loh. Tadi abang bilang tadi kan. Kau yang bilang loh. Yang Kau kan tadi tetap pegang gini. Bapaknya. Coba ini dulu, sabar. Nah kan ada yang bawa Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kabar baik ini berdasarkan data-data seperti itu Bang. Dia meyakini Yesus ini sebagai utusan yang diutus oleh Allah. Itu loh. Nah, menurut Abang, kalau Yesus itu adalah Tuhan, yang mengutusnya siapa? Gitu. Lanjut. Oke, saya sepakat ya, itu didukung dengan dalil. Benar ya, secara manusia Yesus ditempatkan sebagai utusan Allah. Banyak ya, sebagai hamba Allah. Bahkan segala firman yang disampaikan
Yesus menyatakan loh, apa yang disampaikan oleh Bapa, aku sudah sampaikan kepada mereka. Secara manusia dia harus menyatakan seperti itu. Kata orang Kupang, kalau kita istilah kalau mau makan punya, beta mengaku saya kau, beta alai sendiri. Kenapa harus repot-repot? Iya kan? Tapi dalam segala kerendahan hatinya sebagai manusia, dia menempatkan diri bahwa betul dia sebagai utusan, dia sebagai hamba Allah, dan banyak hal lah dalam posisi sebagai manusia. Tapi jangan lupa dia itu Allah itu sendiri loh. Nanti baca Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 9, Kolose 2 ayat 9 ya. Dalam tubuh jasmania ya, tubuh ya, kedagingannya itu segala kepenuhan kealahannya ada pada dia. Kemudian ya, dalam berbagai mujizat ya, abang catat baik-baik. Napas hidup ini saya tanya ya, termasuk kepada itu abang, siapa yang punya? Tanya. Termasuk abang Yehova itu, coba jawab. Napas hidup siapa yang punya? Sudah bang. Saya tanya, jawab dulu. Napas hidup siapa yang punya? Tuhan. Tuhan. Ya, sudah ya, sepakat ya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, bisa ya, bangkitkan Lazarus ya. Kemudian yang bisa ampuni dosa dan salah kita siapa? Kenapa bisa dia bang? Tanya, jawab dulu penempatan dia sebagai Allah itu sendiri. Saya tanya loh, jawab singkat. Yang bisa ampuni dosa dan salah kita siapa? Ini dan ini. Sebentar, jangan potong, jawab singkat aja. Yang bisa ampuni dosa dan salah kita siapa? Enggak, biar bikin dalilnya. Bukan, jangan jawab jangan harus pakai dalil. banyak tidak usah penting di sini. Jawab singkat aja. Siapa yang bisa bisa mengampuni dosa dan salah kita? Sabar. Biarkan dia jawab. Bentar, jawab singkat aja lah. Siapa yang bisa ampuni dosa dan salah kita? Jawab itu. Ada seluk-beluknya kenapa bisa jawab. Siapa yang bisa mengampuni dosa dan salah kita? Jangan ada seluk-beluk lagi. Itu modal omong. Dengar dulu. Jawab aja, singkat aja lah. Dengar bang ya. Mengerti gak? Tidak usah, saya tidak butuh penjelasan ya. Tidak butuh penjelasan. Jawab singkat aja. Siapa yang bisa mengampuni dosa dan salah kita? Beta ada jawabannya. Jawab tidak. Jawab kau. Jangan atau kasih penjelasan berdasarkan omong-omongnya kau ya. Pakai dalil loh. Saya tanya ulang lagi ya. Siapa yang bisa ampuni dosa dan salah kita? Coba jawab. Waalaikumsalam. Kok nggak ada profilnya, host? Ini kenapa ya? Kena lagi. Oh. Nanti open cam baru bisa. Tapi kalau di YouTube mah kelihatan semua. Ya tapi saya kita open cam baru nggak bisa. rungkat dulu baru abang Iya. semua. Kita standby di sini. Biar kita lihat bisa apa? Bisa open cam. Enggak, kalau open cam bang, kalau bisa open cam aja. Oh gitu. Ya, Tapi open cam aja. Di sini saya lihat gelap begitu sih. Di sini gelap begitu Coba. semua. Saya kan kelihatan kalau open cam. Karena Ya, komat yang ini lain- memang disetting. Yang lain bisa lihat nggak yang lain? Kalau di Ya, bawah ya, dia ya. lihat ke semua. Saya nggak lihat abang punya muka loh, gelap loh. Oh iya, tuh kan sama berarti ya. Iya. Iya. Sama. Tapi intinya kan ada suara. Yang di bawah kelihatan semua. Gelap banget ya. Tapi bagaimana ya? Artinya ada dulu baru kita ceritanya asik-asik lah. Tapi ya terima kasih abang. Abang siapa ya? Kita saling follow. Beda tapi kita bersaudara ya. Iya, Apalagi bersaudara. Keimanan. Tadi Untuk bagus dia, itu. Siapa yang bisa mengampuni dosa itu bagus. Boleh masuk, host? Boleh. Iya. Ehonya. Aduh, kenapa lagi nih? saya penasaran. Ehonya dengan coba. Saya penasaran Lanjut. si Yehova tadi ya, izin ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ini gurunya Yehova ini. Mau penjelasan nggak kasih? Gimana aku harus buka dalil? Sabar bang, kabar baik. Ini sudah ada gurunya Yehova. Jadi Baal. Silakan Baal. Jadi yang mengampuni dosa menurut Yesus ya, bukan kata saya ya, maaf ya, karena Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya pakai dalil kita ya. harus mendengar. Jadi menurut Yesus Bapa yang mengampuni dosa.
Di mana dalilnya? Bukan Yesus ya, bukan Yesus, tetapi bapaknya dia bilang. Karena Yesus pun minta tolong ke Bapa untuk mengampuni dosa. Di mana datanya? Di Lukas 23. Dia berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya bukan Yesus. Paham ya? Ini kata Yesus loh. Yesus ini perkataan Yesus di kayu salib sebagai manusia ya. Itu kan pertanyaan tadi kan siapa yang mengampuni dosa, bukan bicara salib, ini bukan bicara manusia. Oke, saya bawa dalil. Jadi yang bisa mengampuni dosa adalah Bapaknya. Saya bawa dalil, ya. Baca Markus 2. Baca Markus 2 ayat 5 sampai 11. Baca. Oke, silakan baca Bang. Coba ada yang bisa bantu baca, ini gelap semua loh. Oh ya, kalau nggak bisa baca saya baca ya. Yohanes 8:15 menurut Yesus nih, bukan kata saya ya. Markus 2 ayat 5 sampai 11. Ya kalau ini Anda baca sendiri aja. Jadi yang ini gelap gulita ini. makanya saya aja yang bisa baca ini. Sini menurut Yesus itu Bapa, bukan dirinya. Lalu di Yohanes 8, Yesus berkata begini. Sebentar, saya mau minta Markus 2 ayat 5 dibaca, bukan Yohanes itu. Nanti itu ikutan, nanti kita bicarakan. Ya silakan, kalau Anda punya data silakan Anda yang baca, gitu kan enak. Dalil tadi, baca Markus 2 ayat 5 sampai 11. Baca. Silakan baca. Tidak bisa nih gelap guli tadi. Ya, kalau tidak bahasa baca berarti bagaimana Anda suruh saya? Saya akan menggunakan data lain. Jadi Yesus ini, saya minta bacain itu. ya silakan Anda baca sendiri lah. Siapa yang mengampuni dosa dan salah kita? Bapak dia bilang. Menurut tadi dikatakan, menurut Yesus. Ya Bapak, bukan Yesus. Silakan, welcome. Baca dulu sekarang Markus 2 ayat 5 sampai 11. Iya, itu Bapak katanya, bukan Yesus. Ya, mau baca tidak? Loh kok suruh saya? Minta tolong toh, boleh kan? Ya gak bisa lah. Anda yang berargumen, Anda yang membaca, bukan saya lah. Ini gelap gulita kita mau baca bagaimana? Iya, kalau gitu artinya kan Anda tidak punya data. Nah, saya baca ya. Saya sudah tidak punya data gimana? Kamu jangan ngambil. Saya bawa Markus. Ya silakan. Saya kan sudah baik itu, silahkan baca. Dia akan baca apa kok? Bukan jangan bilang jangan tidak bawa data loh. Kamu yang nggak. Saya mau bacakan data, Anda larang. Baca ini. Anda bawa data, saya persilahkan. Anda tidak mau baca. Sebentar, nanti itu sampai nanti kita bicarakan. Iya, Anda baca dulu. Ya silahkan. Baca. Ya silahkan, Mbak, Anda baca. Tolong dibantu ya host atau abang siapa tadi, tolong dibantu. Ini gelap gulita tadi kita mau. Iya, makanya kalau Anda masih gelap gulita, beri kesempatan yang lain. Tunggu. Ini selesai dulu ya. Jadi di Lukas 23 tadi mengatakan yang mengampuni dosa adalah Bapa. Masalahnya Yesus sendiri minta tolong kepada Bapa. Iya, Bapa, dia bilang. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia. Iya. Berarti Yesus tidak bisa mengampuni. Aduh. Ya kan, karena dia yang mengampuni Bapa. Dosa dan salah kita kau bawa ke situ. Itu tunggu nanti aja lah. Loh, Anda kan tadi pertanyaannya siapa yang mengampuni dosa? Bapaknya. Yesus ngomong kok, bukan kata saya. Makanya saya suruh baca dulu Markus 2 ayat 5 sampai 11. Nah, silahkan baca. Sebelumnya kita baca dulu apa ya Bang ya. Jangan itu langsung lompat abang itu. Dari mana dapat kekuasaannya? Aku gak lompat. Iya, biar tahu abang. Diberi kuasa. Karena dia diberi kuasa abang. Jadi dia bisa mengampuni. Baca itu ayat dulu, jangan omong kosong. Yesus tidak punya kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bentar, baca itu. Iya, karena sudah diberi di kuasa di langit dan di bumi. Baca itu dulu. Jadi dia bisa menyembuhkan orang, Bang. Dia bisa menyembuhkan orang karena sudah diberi kuasa. Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Lazarus tidak bisa dia. Bisa Bang, bisa dia dihidupkan. Tidak ada. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Di Lazarus itu salah itu. Yesus salah itu. Penjelasan di Quran juga ada. Saya tahu. Itu bisa. Tidak ada. Coba Anda buka tentang Lazarus, silakan. Ya, gak. Ada diberi kuasa Bang. Baca dulu, jangan omong kosong. Yesus bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa kok, tidak punya kuasa, dia bilang. Tengok ya, saya buka ya. Coba saya baca ya, di Yohanes 12.
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Hakimnya siapa dia bilang? Bukan Yesus. Sebentar. Nanti baru kita bicara itu sebentar. Jadi hakimnya bukan Yesus dia bilang, tetapi hakimnya adalah firman Bapa yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Yesus tidak menjadi hakim. Pertanyaan saya tadi, siapa yang bisa mengampuni dosa dan salah kita? Bapak, Lukas 23 tadi sudah sampaikan, Bapak, bukan Yesus. Saya bawa dalil ya. Silahkan. Markus 2 ayat 5 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini perkataan Yesus loh. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sudah ya. Sampai di situ dulu ya. Di situ tidak ada kata dosamu telah kuampuni. Sudah kata Di situ dosanya telah diampuni. telah dan sudah. Berarti bukan Yesus yang mengampuni. Gampang kok itu Bible itu. Kata telah dan sudah itu sama loh. Aku telah sampai di Surabaya. Dosamu sudah diampuni, bukan dosamu sudah kuampuni. Bahasa Indonesia gampang, anak SD kelas 1 bisa mengerti. Dosamu sudah diampuni, bukan dosamu sudah kuampuni. Gampang Bible. Kalau kalimatnya dosamu sudah kuampuni, oh berarti Yesus yang mengampuni. Jawab. Jadi di situ dosanya sudah diampuni. Kamu jangan potong dulu loh. Oh, silakan. Yang bisa mengampuni dosa dan salah kita siapa? Tidak bisa, Yesus tidak bisa. Tidak bisa dijawab. Sekarang saya pakai dalil loh. Iya, dosamu sudah diampuni, bukan dosamu sudah kuampuni. Ingat, jangan dipotong dulu. Perkataan Yesus loh. Iya, bukan kuampuni, tapi diampuni. Perkataan Yesus. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Iya Oke. kan Yesus kan? Bukan, ya sabar dulu jangan dipotong. Bukan dosamu sudah kuampuni. Gampang Bible. Antara kataku dan penempatan dia yang mengampuni dosa itu kan sama. Bapak, bukan Yesus. Bukan Bapak loh. Loh, tadi ya Bapak, ampunilah mereka. Baca jangan pelintir kiri kanan. Baca dulu. Tidak dipelintir, saya baca doang loh. Baca ulang lagi coba. Apa baca? Oke, saya baca ya. Jadi dosamu telah diampuni. Oke, saya baca, jangan ini ya. Gampang loh Bible ini, jadi tidak sulit. Ketika dosamu itu sudah diampuni, artinya bukan dosamu sudah kuampuni. Gampang kan? Itu persepsi tafsirnya apa? Kan baca dulu segampang aja loh. Gampang loh Bible ini. Sudah diampuni perkataannya bukan ikut mau. Diampuni siapa? Sudah diampuni siapa? Tambah kata, tidak boleh mengurangi kata. Iya betul, jangan dirubah-rubah. Jangan rubah-rubah, apalagi abang lagi sendiri dalam keimanan yang berbeda. Saya tadi di Yehova itu tadi. Enggak, memang betul tadi kalimatnya dosamu sudah diampuni, bukan dosamu sudah kuampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau Yesus itu mengampuni, dia akan berkata dosamu sudah kuampuni. Bentar, dia Allah itu sendiri kan bisa mengampuni dosa dan salah. Bagaimana dia Allah sendiri sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa? Dia bisa mengampuni dosa dan salah. Tidak ada Yesus mengampuni dosa. Orang mati. Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Dan seterusnya, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Yesus bukan hakim. Hakim yang adil seluruh umat manusia loh. Yesus bukan hakim. Saya baca datanya. Saya bacanya ya. Saya baca Yesus bukan hakim. Yohanes 8. Sabar dulu. Anda kan dari tadi ngomong terus tapi nggak pakai data. Saya baca Yesus bukan hakim tapi Yesus dihakimi. Saya baca ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi. Lihat ya kata Yesus. Aku tidak menghakimi seorang pun. Kau diskusi diskusi mau nggak?
Baca surat As-Sukuf 61. Jadi di sini Yesus tidak menghakimi ya. Dewasa. Baca surat hadis. Masa ngomong terus ini ngomong sendiri. Baca hadis. Jadi saya baca ya. 2:20. Baca. Jadi Yesus ini tidak menghakimi, tapi Yesus ini dihakimi. Yesus. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, kata Yesus. Aku tidak menghakimi seorang pun. Belajar kembali ya. Memalukan sekali ya. Yohanes 8, Anda baca Yohanes 8, 15 ayat 16. Seluruh umat manusia termasuk Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. saja sama ya. Jadi Yesus berkata, aku tidak menghakimi seorang pun. Lalu apa kata Yesus? Apakah Yesus menghakimi? Dia bilang tidak. Baca Matius. Lalu apakah Yesus dihakimi? Ya, Yesus dihakimi. Anda baca Yohanes 8:50. Baca Yesus itu dihakimi, di atas bumi dan di bawah bumi. tetapi tidak menghakimi. Saya baca Yohanes 8:50. Itu kuasanya besar. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dia Bapa yang menghakimi. Kamu gak ada istilah. Yesus terkemuka dunia. Jadi di sini Yesus ini tidak menghakimi, kata Yesus ya. Oh, mungkin nanti dicatat kalau saya dikira saya bohong ya. Yohanes 8, 15 sampai 16. Bang Leslie, sabarlah Bang. Jangan tanya terus kepada kita loh. Ya sabar, berikan juga orang lain bicara lah. Dengar juga. Tanya kepada Musin ya. Jawab. Gimana Ya. sekolah? Iya nanti. Kristen aja loh. Kamu Itu bukan Anda dari tadi tidak mau mendengar, saudara. Aku tadi Seakan-akan, ya sabarlah. Di kampung kau. Dia bilang Yesus menghakimi. Ya, udah mabuk. Jawab dia. Kau udah mabuk anggur ya? Ya nanti kalau kamu bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Tapi kelarkan dulu ini. Belum kelau, sudah mabuk itu. Dia mau ketika ditanya. Wah, masa sih mabuk? Jangan sabarlah, Bang. Sabar, Bang. Iya, saya kan mau Kebenaran itu menanggapi. pahit. Saya kan mau menanggapi Bang Leslie, katanya Yesus menghakimi. Karena kan dia muter sana mengampuni dosa, padahal di sana tidak mengatakan dosamu telah kuampuni. Tidak. Dosamu telah diampuni. Nah, siapa yang mengampuni? Menurut Yesus di Lukas 23:34 itu Bapa. Berarti ketika ada perempuan, ada siapapun yang telah dosanya diampuni, itu Bapa yang mengampuni. Karena Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus yang ngomong. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ceritanya bahwa Yesus sendiri pun minta tolong kepada Bapa. Mengampuni mereka. Kalau Yesus bisa mengampuni, kenapa mereka tidak diampuni langsung oleh Yesus? Kenapa? Karena Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Lalu tadi katakan Yesus menghakimi. Baca Yohanes 8, 15 sampai 16. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Itu Yesus yang ngomong. Jikalau, dia bilang, kasih contoh, dia bilang, kalau saja nih, namanya kalau ya, tidak pasti. Aku menghakimi, jikalau aku menghakimi, maka penghakiman itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi benar kalimat tadi di ayat 15 bahwa Dia tidak bisa menghakimi, tetapi Bapalah yang menghakimi. Kalau Bapa yang menghakimi, Yesus tidak bisa menghakimi, apakah Yesus dihakimi? Ya. Dia masih di Yohanes 8 ini. Yesus yang ngomong, Bapalah yang menghakimi. Yesus dihakimi juga. Nih Yesus dihakimi ya, dia nomor 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia Bapa juga yang menghakimi. Jadi Yesus dihakimi. Makanya Yesus tidak mencari hormat, mencari apa? Karena dia akan dihakimi oleh Bapa. Gampang kok Bible. Lalu siapa yang menghakimi orang Yahudi dan lain-lain? Anda baca Yohanes 5, 45 sampai 47. Siapa yang menghakimi? Bukan Yesus tapi Musa. Kata Yesus nih, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Bapa. Jangan kira, dia bilang, yang mendakwa kamu, yang menghakimi kamu adalah Musa, dia bilang.
Bukan kata saya, kata Yesus. Kepada orang berdosa. Iya, tadi kan Bang, dia nggak runut Alkitab dibaca. Jadi menurut yang dibaca dia Markus 2 ayat 5 memang betul. Tapi kalau lari kita di ayat 10-nya, bahwa putra manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa di bumi dan berkata kepada orang lumpuh itu, berdiri, angkat tandukmu. Artinya abang juga harus setuju bahwasannya diberi kuasa. Aku setuju, karena diberi kuasa makanya dia ada mujizat, kan gitu Bang. Harus nggak. Kalau dibilang abang tadi dia nggak bisa menghidupkan, memang ada nyatanya Bang, bisa menghidupkan dia. Itu orang tidur Bang, orang bukan orang mati dia. Menghidupkan artinya membangkitkan orang tidur Bang. Iya, tidur itu banyak pengertiannya Bang. Kalau pemahaman kami tidur Bang, contoh gini Bang. Saya ada ilustrasi Bang, kita sama-sama di kereta. Yang dia tidur kita pergi ke entah ke Jogja lah ini Bang, ke Jogja, satu kereta api, dia tidur sama-sama sampai nggak Bang, walaupun dia tidur. Jadi pemahaman kami tidur ini Bang, bukan tidur secara apa. Tidur bisa juga tidur dalam kematian. Kami bilang itu karena orang itu nanti dibangkitkan. Jadi kekristenan itu menganggap kami hanya tidur sementara itu Bang. Orang mati itu kami anggap orang yang tidur Bang. Karena kami yakin akan bangkit nanti. Akan dihidupkan seperti bukan mati. Kalau mati tidak akan hidup lagi. Karena tidur itulah pemahaman kami. Kami hanya tidur sementara Bang. Walaupun puluhan tahun, tapi kami yakin kebangkitan itu ada. Jadi gini Bang. Yesus ini tidak membangkitkan orang mati. Artinya mati di sini maksudnya mengembalikan orang yang sudah tidak ada. Mati ini kan meninggalkan roh meninggalkan jasad, itu kan mati Bang ya. Kalau secara ini kan mati. Tetapi di dalam sains atau di dalam kedokteran, mati ini ada dua. Ada yang mati karena fisik, karena memang fisik ya, fisiknya mati, dia tidak bisa bernapas, ya kan, detak jantungnya berhenti, itu mati. Tetapi itu belum dikategorikan bahwa dia rohnya sudah keluar dari jasadnya. Jadi itu adalah baru fisik. Tetapi ada juga yang mati memang sudah keluar dari rohnya. Oke. Jadi mati di situ ada dua. Nah, yang dikatakan Yesus ini bahwa Lazarus ini mati secara fisik. Makanya kalau Anda berbicara tentang ini, tentang pernyataan Yesus ya, tentang Yesus, kan ini ada cerita nih. Sorry, ini kan di berapa di Lazarusnya di mana? Yohanes 11 ya, kalau nggak salah di Yohanes 11. Anda baca Yohanes 11. Sorry, saya baca ya, Yohanes 11. Ini kalimat Yesus gampang dimengerti dan memang sesuai dengan sains. Cuman ya kalian kan Kristen ini maunya Yesus jadi Tuhan. Jadi seolah-olah hebat gitu. Memang hebat. Yesus itu pada saat itu seorang tabib atau seorang dukun lah kalau di zaman dulu nih. Sekarang orang dokter ya. Di sini Yesus berkata di ayat 4. Kita mulai dari ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ingat, sakit. Ayat 4, jawab Yesus apa di sini? Kata Yesus ini. Ayat 4-nya apa? Yohanes 11 nomor 4.
Kita harus percaya Yesus. Yesus pasti benar. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Lazarus sakit nih, poinnya di sakit. Ia berkata, karena bicara sakit, dia tentu menjawab dengan bagus Yesus. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Gampang kok. Jadi Lazarus itu tidak akan mati, itu bahasanya sederhana. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim sebab oleh penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Jadi di situ Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi apa maksudnya di sana bahwa yang dikatakan mati atau tidur tadi itu kalau secara sains Anda baca di Halodoc ya, Anda bisa googling di Halodoc tentang kedokteran. Di sana ada Anda ketik aja sindrom Lazarus. Jadi sindrom Lazarus menjelaskan kematian ini ada dua, kematian fisik dan kematian yang memang mati rohnya tidak ada. Makanya Yesus berani mengatakan penyakit itu tidak bawa kematian, bahwa tidak akan sampai mati dia bilang. Artinya memang Lazarus itu mati secara fisik, bukan memasukkan rohnya. Makanya Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Itu kita harus percaya sama Yesus. Ini Bang, pemahaman Abang kematian itu gimana menurut entah Al-Quran Abang dengan Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab. Jadi orang mati itu rohnya kemana? Itu pemahaman Abang gimana itu? Kalau orang mati itu gimana Bang? Saya bilang gini Bang, kita kan percaya nih kata Yesus. Enggak, pemahaman Abang orang mati itu bahwa rohnya dicabut gitu. Udah tidak di situ lagi, diangkat. Oke. Gimana Saya maksud kan, Abang? saya kan tadi kan saya sudah menjelaskan kematian ini ada dua. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kematian ini ada dua. Kematian secara fisik adalah kematian yang memang rohnya meninggalkan jasadnya. Kan begitu. Oh, kalau sama kami, meninggalkan jasadnya ya? Iya, jadi tidak ada rohnya sudah tidak ada di sana. Ini berbeda Bang. Pemahaman kami, aku ya, yang mendalami yang membaca Alkitab. Makanya dulu aku Bang, semenjak ku baca Alkitab, dulu kalau tidak membaca Alkitab aku Bang, lewat kuburan aku takut. Tapi ada Alkitab yang menjelaskan Bang, Pengkhotbah 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan Abang, orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak ada imbalan lagi bagi mereka. Karena semua yang bisa diingat, tidak mereka ingat tentang mereka sudah dilupakan. Artinya Bang, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi orang mati, mereka di zaman dulu aku takut Bang. Lewat kuburan, aduh. Sampai sekarang mau tidur di kuburan nggak takut aku Bang. Inilah menurut ayat ini. Karena mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Memang betul Bang. Ini kan kita makanya rohnya memang betul orang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bang. Karena rohnya. Rohnya itu kan ada beranggapan rohnya itu bisa melayang, bisa. Oh nggak ada. Oke. Jadi rohnya udah kembali kepada Tuhannya Bang. Itu kan gitu. Jadi mati ini ya Anda pahami kenapa Yesus mengatakan ketika dikabarkan Lazarus itu sakit, ya kan sakit. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kan gitu. Apakah Yesus berbohong? Kalau Anda mengatakan, oh Lazarus mati, oh berarti Yesus berbohong. Nah, yang dimaksud mati di situ adalah tidur. Anda baca ayat berikutnya, bahwa tidur. Makanya ini sesuai dengan sains kedokteran. Jadi mati ini ada dua. Mati memang secara fisik, ya, mati secara fisik dia Anda tahu nggak kalau di kita ada mati suri, ada apa itu kita mengenal ya. Itu istilahnya denyut jantungnya itu sudah tidak bisa ini deteksi. Jantungnya tidak ada, nafasnya tidak ada. Tapi tidak bisa dikatakan tidak harus kalau di kota-kota besar ya, di tempat saya ini kota besar, kalau ada orang meninggal,
tidak langsung harus dikuburkan, Bang. Dia harus didiagnosa oleh dokter, dibawa ke rumah sakit, didiagnosa dokter, memang betul-betul dia mati. Artinya memang secara medis dia mati, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Nah itu mati. Kalau masih bisa ditolong, makanya Anda bisa tahu nggak? Ada yang orang mati pakai strum ini, dadanya tuh kan, tidak gitu kan. Padahal artinya sudah ada itu di dada, Bang, sudah bernapas. Ada pertolongan pakai strum itu biasanya. Makanya Yesus berani mengatakan bahwa menjelaskan tentang Quran saja tidak mampu mau jelaskan tentang Alkitab loh. Saya tanya Al-Fatihah ayat 6, As-Sukuk ayat 61 dan Al-Fat Qiyas apa ayat 2. Coba jelaskan tentang itu pada saya. Kita sabar dulu, Bang, ya, gampang itu, saya gampang. Jadi di sini itu dulu dong, sudah capek. Coba buka, Bang. Jangan kamu hanya menjelaskan tentang Alkitab. Terima itu dia bahwasanya Tentang perbedaannya kan gini. Sebentar, Bang. Sebentar. Kamu tidak Sebentar mampu. dulu, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar. Abang saya membacakan firman Tuhan, katanya kenapa kalian takut ya? Gini, Bang. Tidak takut. Jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan. Yesus tidak menyelamatkan, Bang. Siapa bilang Yesus menyelamatkan? Tadi abang bahwa Lazarus itu tidur kan? Betul. Tidur. As-Sukuk 61 dan Al-Fat. Coba Lukas 8 ayat 53, Bang. Yang lain dulu kita ceritakan, bukan Lazarus. Oke, sabar dulu, Bang. Kita tentang Lazarus kan tadi berbicara tentang Lazarus yang loncat-loncat. Iya, Tadi artinya ini orang mati dihidupkan juga, Bang. sabar dulu, Bang. Kita jangan loncat-loncat kalau diskusi. Satu topik dulu kita bahas. Abang itu sudah percaya Lazarus itu sudah mati. Ini kalimatnya apa? Yesus berdusta. Ayat Masa Yesus berdusta? Kalian menghujat Yesus kalau Yesus mengatakan berdusta. ayat berapa, Bang? Oke, Anda baca. Makanya saya bilang, ketika Marta datang kepada Yesus, dia bilang begini. Ayat berapa? Dan Yohanes 11. Makanya dari tadi Anda kalau mau menanggapi baca dulu supaya saya tidak menafsir. Saya sudah bawa ya, silakan baca, jelaskan pada saya. Coba Anda baca di situ tentang, ayat 61 dan Al-Fat ayat 2. jadi di situ di ayat 4-nya kata Yesus begini, Bang. Kata Yesus, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Siapa sih? Itu kata Yesus loh. Yohanes 11 coba Anda baca. Nah, kalau Anda berbicara maksudnya mati di situ apa? Yaitu tidur. Anda baca di ayat 11, 12, 13, 14 di situ tidur. Satu pertanyaan aja. Jadi di situ adalah tidur. Cuma satu pertanyaan, kamu menghindar ya. Di ayat 11 demikian ya kata ini. Demikianlah perkataannya, dan sudah ia berkata kepada mereka, Lazarus, dia bilang Yesus berkata nih, Lazarus sudah, saudara kita telah tertidur, dia bilang. Oke, ayat 13-nya, Bang. Lah, makanya saya bilang Anda Ayat 13-nya, Bang. ya Anda baca dulu ayat 4 silakan. Supaya jangan ini. Supaya kita Pak, teman-teman Kristen ini kan selalu comot-comot ayat. Teman-teman Kristen ini kan nggak paham Bible, comot-comot ayat. Quran saja kau tidak mampu. Oke, baca ayat 4, Bang, silakan. Gua datang jelaskan tentang Alkitab lagi. Kau siapa sih? Sebenarnya masuk Yesus adalah Jawab itu dulu. mati. Dan Berarti Yesus nipu. dan itu Masuk Yesus adalah tidur untuk beristirahat. Makanya Nah, Anda baca nomor 4. Baca nomor 4 silakan. tidak mampu menjelaskan tentang Quran lagi, menjelaskan tentang Alkitab orang. Kenapa nggak berani baca nomor 4? Oke, saya baca nomor 4. Nah, silakan. Mendengar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Oke. Saya minta maaf ya, saya sudah Silakan. kejar dari tadi 50-60 pertanyaan sudah disampaikan secara kekristenan. Jadi jelas ya, Yesus berkata Sekarang dengan saya cuma tegas satu pertanyaan itu bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Cukup ayat Ini, Bang. 1 Iya, kalau penyakit memang tidak membawa kematian. Anda
Berarti apa yang dikabarkan? Maka kamu menghindar. Penyakit itu tidak akan membawa sampai mati kan, gampang kan? Ya orang Kristen, kamu Kemudian di ayat 11, Jadi kamu tidak Ya, mampu 13. menjalankan iman kau berarti iya, Anda kan jangan loncat-loncat. Ayat 11 dulu lah. tentang Quranmu. Masa satu ayat baru sekali menjelaskan kau. Alkitab nggak gitu, Bang? Iya, Anda baca ayat 11, jangan loncat. Iya, ayat 11 ya. Baca. Dari Lazarus, saya baca ya. ditujukan pada orang Kristen. Lazarus saudara kita telah tertidur. Karena aku Tetapi dia bilang, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. itu firman Allah. Saya butuh penjelasan. Oke, jadi jelas ya. Yesus mengatakan bahwa Lazarus tidak akan mati, dia tertidur. Makanya aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dari tidurnya. Menjelaskan tentang Oke, di ayat percaya 12 diri ketika murid menjalankan bertanya. Islam. Ayat 12. Orang gimana? Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Kan begitu. Ini bicara tidur ini. Ya, sabar dulu, sabar. Tetapi ini si penulis ya, bukan kata Yesus ya. Tetapi 13 kata penulis ini. Penulis bukan kata Yesus. Tetapi maksud Yesus ialah tidur adalah mati. Ini kata si penulis. Oke. Kamu tidak percaya diri. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata, Kamu hanya mungkin modal hanya hafal Quran saja. saya hanya baca bang, saya sabar aja bang. Jadi di sini Jelaskan tentang maksudnya bahwa dalil-dalil yang ya, kita Yesus bawa. ini tidak berbohong bahwa jadi penyakit yang ada pada Yesus, pada Lazarus ini memang tidak akan membawa kematian karena yang dimaksud Yesus dia tertidur. Ayat 14. Nah, tertidur itu Ini sebagai firman 14. Allah. Islam lagi. ya itu, tertidur itu adalah dalam sains tertidur itu adalah mati, tapi bukan mati itu rohnya yang kembali. Ingat, saya bilang tadi kalau kalian belajar ya bahwa yang di sini antara ayat dengan ayat tidak kontradiksi. Dasarnya Ya kan? memang tidak Yang dimaksud mati di situ adalah tidur. Tidur adalah mati. Ya, apa iman kau? Sedangkan mati itu adalah ada dua. Tidak Kristen aja. Mati fisik, ada mati yang keluarnya roh dari jasad. Nah, makanya Yesus berkata dia tertidur, artinya rohnya masih ada. Dia mati secara fisik. Tidak ada lagi. Nah, makanya Anda, ini perkataan Yesus ini sebenarnya kalau mengatakan Lazarus mati, keluar rohnya dari jasadnya, berarti Yesus berdusta. Dengar, Bang. Jadi tidak mungkin Yesus berdusta. Makanya Anda baca, Anda baca nih secara kedokteran. Abang ini lagi Kita tuh lah. berdoa untuk jaminan keselamatan Tuhan Yesus. Anda baca di Lazarus syndrome di Halodoc, Bang. Itu secara medis. Oke, saya pemahaman Anda- Bang. Saya Apa menjadi ragu. Saya bertanya, apa benar koreksi kau dulu, Islam Bang. enggak loh? Pemahaman Menjelaskan abang itu tentang Quran saya koreksi. nggak mampu nih. Kau benar-benar Islam Bentar enggak? dulu abang. Abang lari ke Menjelaskan Al-Quran. tentang Quran ini tidak percaya diri loh. Jangan dulu lari ke Memalukan Al-Quran. ya, keimanan kau sini itu berantakan loh. Penjelasan tentang beberapa dalil yang saya bawa. Satu pertanyaan aja loh. Dari sekian puluh pertanyaan yang kamu sudah tanya pada saya sudah jawab habis Oh, semua. mabuk ya. Giliran aku bertanya satu, lompat kiri, lompat kanan, omong kosong kiri, omong kosong kanan. Apa yang saya bisa rasa, bisa nikmati. Jadi gini teman-teman. Jadi Lazarus syndrome ini para kita. secara sains ini sudah dibuktikan secara kedokteran. Saya putar balik aja. Biar abang paham Iman kau ceritanya berantakan itu, loh. mereka itu kan masih Berantakan, perjalanan. masih ada kesempatan beroleh kehidupan yang Jadi, kekal melalui Yesus bentar, Kristus. diam dulu bang ya. Bentar, diam dulu bang ya. Sementara aja ya. Coba saya baca ya, Lazarus syndrome dari Halodoc ya, Halodoc. Jalan kesempatan Ya, 17-nya. Nanti jam-jam Iya, saya bilang begini, matinya di situ adalah tertidur. Ganti-gantian lah ya, silakan Ban Baal. Ganti-gantian. Jadi saya kan tidak menolak bahwa di situ matinya itu bukan mati lepasnya roh dari jasad, paham nggak? Tetapi mati secara fisik, paham nggak? Itu mati secara fisik dikatakan dokter itu sama juga mati. Udah 4 hari loh bang. Iya fisik loh. Banyak orang 1 minggu 2 minggu mati suri bisa hidup. Bahkan Sai Baba, dengar nggak Sai Baba yang di India bisa hidupkan orang mati.
Makanya ini diteliti oleh kedokteran. Anda baca, makanya Bang belajar secara kesain. Di sini ada Lazarus syndrome namanya di kedokteran ini, ya. Itu baca di Halodoc. Di Halodoc itu kematiannya ada dua. Kematian fisik, ya, ada kematian memang mati keluarnya roh dari jasad. Yang dikatakan mati di sana menurut Yesus di situ adalah tidur. Tidur juga memang mati. Tetapi bukan keluarnya roh dari jasad. Bukan Yesus mengembalikan rohnya ke dalam tubuh Lazarus, tidak. Tetapi dia menyembuhkan, menghidupkan kembali orang yang mati, fisiknya mati. Saya baca ya, Lazarus syndrome adalah merupakan organ vital yang sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia dengan cara memompa darah ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Nah, ini dari kedokteran ya. Ini ada loh penelitiannya. Saat berhenti berdetak, nah jantung berhenti dia, tidak ada jantung nih. Secara mata kita, ya kan? Secara orang-orang tadi itu yang di sekitar Yesus ini, untuk mati katanya. Kalau percaya diri menjelaskan tentang Alkitab, oke, welcome. Tapi harus percaya diri juga menjelaskan tentang Quranmu. Sebentar, kita baca dulu ya Lazarus syndrome ya. Kepada kita loh. Ini bukan kata saya ya. Ini bukan kata saya. Menjelaskan tentang Alkitab, tentang Quranmu. Ini Bang. Juga sudah. Nah, ini Bang. Sabarlah, Bang. Ini dari kelarkan dulu satu. Baru saya dari monitor Menteri lagi. Kesehatan loh ya. Ini bagaimana? Benar Ya. orang Islam nggak nih? Ini ya dari Halodoc. Anda ini baca Lazarus syndrome. Ini dibahas. Jadi mati itu ada dua. Makanya Yesus tidak salah ketika mengatakan bahwa penyakit itu Lazarus ini tidak akan mati. Sabar, Bang. Ini dibahas loh. Jadi mati di situ yang dimaksud adalah tidur. Jagonya sampai di situ. Bukan Yesus mengembalikan rohnya kepada tubuhnya, tidak. Di sini disebutkan bahwa Berantakan kau jantung. punya keimanan. Ini kita baca ya secara Saya sains. baca dari Saya ini sebenarnya, saya sudah jawab. Cuma jadi sebenarnya saya ini luar biasa. Yesus pada saat itu bisa mengatakan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Betul. Bahwa dia itu hanya tertidur, tetapi dikatakan mati juga. Jantung merupakan organ vital yang sangat penting, dia bilang, untuk mendukung kehidupan manusia dengan cara memompa darah ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Saat berhenti berdetak, nih lihat. baca Quran dan menjelaskan Lihat. tidak mampu iman kau Saat berhenti berdetak, sirkulasi darah akan berhenti. Kau berantakan, Makanya orang yang makin jantungnya sudah mati ya, sudah tidak berdetak, belum tentu mati dia. Makanya organ itu mulai gagal menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, jika hal ini terjadi, maka lihat ya. Jantung berhenti. Dengan kata lain, jika hal ini terjadi, maka manusia mengalami kematian. memalukan sekali. Ini data loh. Jadi bukan roh yang keluar, tetapi ini mati. Tetapi apa katanya di sini? Ada dua dia bilang. Enggak mati Bang, oke enggak Kalau mati belajar Bang. kembali, Sabar, Quran Bang. sudah bisa Oke tidak mati. Iya, sabarlah. Disembuhkan, kan? dia menjelaskan kita. Enggak, kita Iya, baru. bisa disembuhkan. Tidak Oke, di sini ya lihat. Sabar. Itu aja lah. Saya lihat ya. Ini kedokteran ya. kembali dan Disembuhkanlah. bisa. Ini sabar dulu ya, kita harus paham dulu tentang kematian itu menurut Yesus. Maka Yesus itu betul. Dan bisa mampu. Aku sedang mengatakan Yesus itu betul. Sampai mood ya. Saya baca ya. Ada dua jenis kematian. Keimanan kau. Ada dua jenis kematian yang saya sebutkan tadi, yaitu ya lihat, kematian klinis dan kematian biologis. Ini Memalukan, tidak ada nilainya. kematian klinis yaitu tidak adanya denyut nadi, detak jantung dan pernapasan. Sedangkan kematian biologis adalah tidak adanya aktivitas otak. Tidak tahu Nah, malu. yang dimaksud oleh Yesus itu Lazarus itu mati karena apa? Tidak ada detak jantung, tidak bernapas dan mati denyut nadi. Tidak pakai. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya dia bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini yang jenis kedua adalah menurut kedokteran ya, ini menurut kedokteran ya. Oke. Sedangkan kematian biologis adalah tidak ada aktivitas otak. Nah, kalau dari segi apa secara medis, kalau orang itu sudah tidak otaknya tidak berfungsi itu baru mati, itu secara medis. Tetapi kalau secara agama, Kenapa, Bang? Abang. Kekristenan sudah pasti iya. selamat.
Iya, itu iman, itu imanmu abang. Kalau subuh-subuh bisa masuk ke Bisa di surga. zaman Oke. ini, Izin dulu abang ke termasuk udah Saya menyesal termasuk sekali kan? baru menyerahkan. mana ini? Saya kan tidak mau. Udah mabuk kau. Coba, izin dulu kalian berdua. Ya sabar. Ini yang satu ini nggak bisa sabaran lu. Sabar. Bang bilang jangan Kebenaran itu pahit. masa menggonggong terus Kamu gitu. siapanya? Iya nggak mau diam. Saya mau framing aja. Habis solasi di sini. Diikat lehernya bang. Habis. Diikat lehernya bang. Oh, takut sekali ya. Sabarlah bang. Tapi Oke, gini abang. Lehernya diikat. Oke lah, Yesus membangkitkan. Oke lah, kalau saya lain lagi narasiku bang. Oke lah, kalau saya menerima Yesus membangkitkan orang mati. Oke? Berpulang dan berdoa itu. Jaminan Oke. keselamatan, kehidupan yang Iya, sabar. Ada jaminan Gimana di sih? dalam Apa yang dibahas, apa yang di ini? Ya, ketika Tentang jaminan Yesus keselamatan, membangkitkan Lazarus, abang. sampai dengan Nabi Yesus Adam di sini membuktikan dirinya sebagai Jaminan Tuhan keselamatan atau di sebagai dalam utusan Yesus Tuhan. selesai. Kenapa, bang? Jadi kamu Ketika Yesus membangkitkan orang tidak mati, mampu jelaskan tentang apa ini? Waduh, baik kali. Omong apa ini? Capek juga kita ini, latbannya habis loh. Ya, abang. Oke, kalau aku terima, kalau Yesus membangkitkan orang mati. Nah, tentu timbul pertanyaan. Pertanyaannya sederhana di sini, abangku. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus ini membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba. Kalau Bang. aku sih utusan Tuhan bang, utusan. Iya, kamu Kalau ya. abang jujur, Maaf kalau abang jujur, kalau yang Saya pasti ke surga. Pak Lesi ini jujur nggak, abangku? Anda jujur nggak? Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Tunjukkan dulu aja. Yesus membangkitkan Lazarus, apakah dia membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Mengerti kata Yang mana penjelasan? wajahmu? Mana wajahmu? Biar ku cari dulu. Oh, cari dia, baptis dia bang, udah baptis dia. Biar ku cari dulu dia dulu. Bapak ini. Santai aja lah bang. Ini coba kabar baik ini santai. Abang ini malah kesetanan. Santai lah kita. Nah ini sederhana. Oke. Saya menerima bahwa Yesus menghidupkan. Jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Untuk Yesus beroleh menghidupkan, kehidupan yang sabar kekal. bang. Yohanes 11 ayat Ketika 6 Yesus dan menghidupkan seterusnya. orang mati, Yesus turun dari Yesus ini surga membuktikan dan kembali dirinya ke surga. Tuhan apa Dia utusan? memberikan tempat Silakan bang. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa Allah mengerahkan Percaya sebagai apa dia bang? barang siapa yang tidak percaya Ya percaya sebagai akan apa binasa, dia supaya kita memperoleh hidup tidak beroleh kekal? kehidupan yang kekal di akhirat. Ya percaya sebagai Tidak apa ada bang? nabi yang memastikan seperti itu. Ya, Tidak percaya ada sebagai nabi. apa, Tuhan bangku? Yesus bilang utusan betul. Percaya Kita sebagai juga apa seperti itu. Yesus ini supaya Sementara kita kamu memperoleh sendiri hidup tentang kekal? Quranmu, saya bertanya Ya, kalau belum abang percaya Yesus sebagai apa supaya kita ini memperoleh hidup kekal? Mau jadi Coba. apa keimanan kau tuh berantakan loh. Masih ada waktu tuh. Coba pak, Yesus ini harus dipercaya sebagai apa supaya kita memperoleh hidup kekal? Bapak Dalbo bertanya. Anda kan kau Tuhan kan Yesus kan? Anda Tuhankan Yesus. Di akhirat. Udah Saya kami percaya sama sebagai dia. apa dia, dindaku, sayangku, supaya kita memperoleh hidup kekal.
Percaya sebagai apa? Bertanya tentang Quranmu untuk dijelaskan tidak jamin. Orang yang mampu bertanya ke Al-Quran itu tentu orang yang bisa membacanya. Anda kan nggak bisa bahasa Indonesia aja nggak bisa baca, Bang. Dari sisi Qurannya berdasarkan Iya, diselesaikan dulu kasus ini. Percaya Yesus sebagai apa supaya kita peroleh hidup kekal. Beberapa dalil Jawab yang tadi. dulu Bang, abang dulu guru Dijawab. kami. Jawab dulu sebagai apa dia? Ayat 61 dan surat Iya, coba Bang. Percaya sebagai apa Yesus ini supaya kita memperoleh hidup kekal. Malu sendiri dengan Quranmu. Kok siapa yang malu, Bang? Pak saudara musik kok tidak mampu. Iya, siapa yang malu? Nah, yang aku tanya di sini, Bang, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, ternyata Yesus di sini membuktikan dirinya sebagai utusan. Yohanes 11, 40, 41, 42, 43. Itu bahasa Abang mengubahnya. Malah mengatakan Yesus Tuhan. Karena dia menghidupkan Lazarus. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan. Sabarlah Bang. Kenapa sih Bang? Bang, kalau kebenaran yang kita sampaikan Bang, nggak perlu kita kesetanan. Nggak perlu. Kalau kebenaran yakin kita, kebenaran itu ya yang kita sampaikan nggak perlu kesetanan dindaku. Ya kan? Di dalam kitab saudara Yohanes 11 sabar Bang. Saya mau baca kitabmu ini. Yohanes 11 mulai dari 41, 42 dan seterusnya. Saya bacakan boleh enggak? Boleh. Boleh toh? Boleh? Dindaku, boleh saya baca kitabnya? Yohanes 11. Baik, saya baca. Maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus mengadakan tangan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah lari dari Dalbo. Jadi kalau kabar baik ini sejalan dengan Bible. Memperoleh hidup kekal itu percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Saya lanjutkan dulu bacaannya ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku katakan kepada mereka, ya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, ini namanya mujizat. Mujizat yang diberikan oleh Tuhannya. Sehingga dia mampu menghidupkan Lazarus, membuktikan kepada orang-orang bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya sebelum Yesus menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu. Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini gampang kok. Pembawa Yohanes 3:16 gampang itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, percaya sebagai apa Yesus ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Yohanes 12 jelas dikatakan di sini. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya
Ketika kita mau memperoleh hidup kekal atau mendapatkan rumah Bapa, kita harus percaya Yesus sebagai utusan. Tidak ada dalil di dalam Bible percaya Yesus sebagai Tuhan memperoleh hidup kekal, enggak ada. Yohanes 14 nomor 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku untuk memperoleh rumah Bapa. Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gampang kok. Sahur ini baru jam berapa sahur? Kau pikir umat Islam sahur itu enggak ada waktu? Ada waktunya, coy. Sahur. Belum sahur, lagi. Jadi kalau Pak Kabar Baik ini sejalan. Nah ini naikkan lagi tuyulnya satu. Sejalan beliau ini. Kenapa saya tidak pernah debat-debat dengan Kabar Baik ini? Karena apa yang saya mau perdebatkan? Dia menyampaikan isi Bible sesuai. Memperoleh hidup kekal itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Gampang kok. Sama dengan tuyul satu ini, percaya Yesus Tuhan, lalu mau selamat. Gimana ceritanya, Cek Ayu? Coba, ya. Untuk memperoleh hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan. Hoi. Mantap. Naik diskusi, malah di kamar mandi. Quick. Mau diskusi, masuk kamar mandi. Coba contohlah adab yang diperlihatkan oleh Kabar Baik. Diskusi, beliau persiapkan data-datanya. Walaupun kitabnya JW, Saksi Yehova. Tapi beliau ini mempersiapkan data-data, dan beliau ini tidak pernah merubah isi Biblenya sesuai yang tertulis. Kalau Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Guru, betul. Guru, utusan, menyampaikan firman, menerima firman. Apa yang saya mau diskusikan dengan Kabar Baik ini? Semua yang disampaikan dasar Bible sangat jauh berbeda dengan oteng yang lain. Apa yang tertulis di Bible dikarang, diubah, maka terjadilah perdebatan. Betul nggak, Bang Kabar Baik? Entah. Betul itu, Bang. Makanya abang seorang Muslim, salut juga aku, Bang, lihat abang apa yang isi Alkitab itu bisa abang cerna semua. Sebagai orang saya orang Kristen, Bang, semakin bergiat membaca Alkitab. Harus itu, Bang. Ya, motivasi yang dibuat abang itu. Makanya aku bilang orang-orang Kristen, satu ayat itu renungkanlah. Seperti yang dikatakan dia tadi, Bang, di mana tadi ya? Yohanes 3 ayat 16. Dia enggak renungkan. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan putranya. Ada di situ dua kata-kata yang berbeda, Allah dan putranya. Betul. Jadi siapa ini Allah ini? Siapa putra ini? Kan gitu, Bang. Betul. Artinya ada anak, ada bapak. Iya. Jadi mereka itu gimana sih merenungkannya itu? Masa Ya padahal gini, Abang, di dalam Bible itu maupun Saksi Yehova atau Alkitab Sabda ya, versi LAI, KJP, ratusan pengakuan Yesus dan diakui sebagai utusan. iya betul itu, Bang. Nah padahal di dalam Al-Quran itu tidak seberapa nabi kami itu sebagai utusan. Wa ma arsalnaka illa kafatalin nas, surat Saba ayat 28. Nah kami tidak pernah mendudukkan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan.
Padahal di Bible itu ratusan loh. Bahkan mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri. Yesus ini. Mungkin di Yehova juga ada. Yohanes 5:19 dan seterusnya. Yohanes 7:16 dan seterusnya. Matius 12:15, 16, 17, 18. Yesus adalah hamba Tuhan. Tuh. Nah, kalau dia sudah menjadi hamba, tentu ada yang diperhamba. Siapakah yang diperhamba? Yesus, ada Tuhan. Karena yang dikatakan hamba itu tentu dia bertuhan. Bisa juga kita Bang beranalogi. Kita hidup sejaman Yesus lah dulu Bang. Kalau dibilang aku Tuhan katanya, orang pasti melempari Yesus. Pada zaman itu Bang, aku Tuhan. Tapi akulah Tuhan yang di sana yang dilempari Bang. Mana mungkin kok bisa tidak? Ini Protestan ini itu kan protes juga ini Bang, penghujat juga ini. Untuk memperoleh hidup kekal saudara, kita harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Coba, Sia, oi, suaraku ada nggak? Ada. Ya kalau memperoleh hidup yang kekal itu kan ayat Alkitab bukan cuman Yohanes 17 ayat 3. Ya utusan terima, Tuhan terima. Dalilnya memperoleh hidup kekal Tuhan kan Yesus di mana dalilnya? Tuhan itu menurut Abang masih ada di atasnya enggak? Yesus itu punya gelar Tuhan atau Tuan? Ada di atasnya? Tidak, saya hanya minta dalilnya Abangku. Di mana memperoleh hidup kekal itu menjadikan Yesus Tuhan? Ya, jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu ya mempercayai Yesus itu ya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat. Apa ini orang ini? Yohanes 10 28. Ya kau baca 27-nya, kau baca 25-nya. Jangan hanya fokus 28-nya, kau baca 29-nya. Siapakah yang memberikan hidup kekal? Apa isinya? 27-nya isinya apa? Yohanes 10 saya baca ya. Yohanes 10 mulai 22 sampai 30. Siapakah yang memberikan hidup kekal itu? Kau baca coba 29. Baca coba. Coba. Jangan hanya fokus 28. Aku nggak megang Alkitab. Coba baca. Jadi yang memberikan hidup kekal itu adalah Tuhannya Yesus atau Bapa. Nah, sekalipun Tuhannya Yesus atau Bapa yang memberikan hidup yang kekal, tetap saja Al-Ikhlas nomor 3 tidak beranak. Tuhan itu bukan Bapa. Bukan sesembahanmu toh. Ini bicara Bible, Dinda. Apa hubungannya Al-Ikhlas? Inilah Kristen. Iya, justru kan ini bicara Bible. Iya, Bible di sini memperoleh hidup kekal ini. Ini dari mana sumbernya? Ya, Tuhan memberikan kepadaku. Siapa? Hanya fokus 28. Apa? Nah, kalau kau mengatakan Bapa, apakah Bapa yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya kalau didasarkan di Bible, betul. Saya enggak dengar. Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan Matius 19 nomor 1, nomor 2 sampai 14 yang menciptakan manusia kata Yesus, dia yang mengutus aku. Ya, berarti jangan Tuhankan Yesus. Ya, berarti pencipta itu siapa? Sebentar dulu, berarti pencipta itu siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Berarti kalau Tuhannya Yesus itu pencipta, berarti itu satu-satunya Tuhan.
Memangnya ada berapa Tuhan? Ya saya tanya kamu, jangan tanya kami. Memangnya ada berapa Tuhan? Enggak, saya tanya kamu balik. Ya, yang kita bahas di sini, kamu mau menipu, mengatakan memperoleh hidup kekal, meyakini Yesus sebagai Tuhan. Itu dalilnya di mana? Gini bang, biar abang paham ya. Bapak itu seriusan gelar kepada sang ilahi yang berkuasa. Tidak bang, saya tahu maksudnya. Nanti dia salahkan Al-Quran. Inilah Kristen tuyul. Memangnya Tuhan ada berapa? Tuhan satu kok. Satu. Dia nanti salahkan Al-Quran. Dia benarkan Bible. Yang jadi persoalan, Anda meyakinkan Yesus itu sebagai Tuhanmu. Itu yang jadi masalah. Kau mengatakan memperoleh hidup kekal itu, ya, memperoleh hidup kekal itu, percaya Yesus sebagai Tuhan. Dalilnya di mana? Yang dikatakan Abang Delbo ini, pondasi keimananmu itu udah salah. Betul, salah ngotok lagi. Ya, mending turun aja Dinda ya. Belajar lanjut hal-hal yang ke gereja jilat pantat pendeta ya. hal-hal Saya tahu narasinya abangku, saya tahu. Nanti bahas Bible ini. Ya, kita bahas. Jadi yang menciptakan langit bumi ini Tuhannya Yesus benar. Nanti dia salahkan Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak Tuhan yang salah. Justru Bible Dinda yang mencuri konsep ketuhanan Islam. Kata Allah itu paham. Dari mana sumber kata Allah itu? Dari Al-Quran. Makanya saksi Yehova ini menggunakan Tuhannya itu Yehova, Yahweh. Dia tidak menggunakan kata Allah. Nah, Anda ini dengan PD-nya mengatakan Tuhannya umat Islam tidak menciptakan, tetapi Anda rampok, Anda curi. lanjut. Kabar baik. Iya. Kristen. Makanya kita masih di pergumulan perdebatan ini, masih ketuhanan yang kita bahas, tapi nggak selesai-selesai. Betul. Gimana mau lanjut bang? Iya kan, tentang kebaikan. Ketuhanan aja pondasinya udah salah, mereka nggak mau nerima. Gimana? Yang jadi persoalan tadi, Pak. Dia memperoleh hidup kekal, ada dua dia gunakan. Percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus utusan. Nah, ini yang aku kejar. Percaya Yesus Tuhan memperoleh hidup kekal itu dalilnya di mana? Kan gini juga bang, kalau kita memperoleh hidup kekal, mengenal Bapa yang benar atau Jehovah dan Yesus. Jadi kata mengenal ini gimana? Itu yang mau lebih mendalam lagi bang. Kalau udah mengenal ini kan, antara aku dan abang ini, Bang Delbo ini mengenal satu dengan pribadi, kekurangan sama kekurangan abang. Itu arti mengenal. Jadi untuk mengenal Tuhan itu tentu melalui utusannya. Iya bang. Melalui kepribadiannya. Kita harus telusuri lagi bang, mendalam. Kalau lebih mendalam lagi. Ini pondasi ketuhanan aja udah masih salah. Gimana mau lanjut kan? Tidak, karena mereka cara diskusi apa ya? Kesetanan. Ya seakan-akan ketakutan. Ketika kita membaca-baca isi Bible, LAI, mereka ketakutan. Karena membuktikan mereka tahu bahwa yang aku sampaikan ini salah. Makanya ketika kita membacanya, kesetanan. Contohnya tadi itu, siapa itu? Lesi. Ngamuk. Padahal saya sepakat lah. Oke, Yesus menghidupkan orang mati. Enggak masalah. Iya, enggak masalah. Karena dia dibekali dengan kekuatan mujizat. Enggak masalah. Tapi yang jadi persoalan, apakah Yesus membuktikan ketika
ketika dia menghidupkan Lazarus, membuktikan dirinya Tuhan apa utusan Tuhan, kan begitu. Betul Bang, betul. Harus tahu kita kenapa bisa jadi dia menghidupkan orang mati, kan gitu. Kenapa dia bisa? Ada prosesnya dia. Karena dia dipakai Sang Pencipta itu untuk memuliakan Tuhan. Oh, bahwa Tuhan itu ada. Coba Bangku, baca mungkin ada kesamaannya juga ya. KPR 22 nomor 22. KPR 2 itu apa Bang artinya? Kisah para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul, oke. Coba kitab Yehova, sama enggak? Kisah Para Rasul 2 Nomor 22. 22 ya Bang. Orang-orang Israel, dengarkan kata-kata ini. Yesus orang Nazaret adalah utusan Allah. Ini terlihat jelas dari berbagai tindakan penuh kuasa, keajaiban dan mujizat yang Allah lakukan melalui dia Itu di antara gimana? kalian. Seperti kalian sendiri tahu katanya. Jadi Rasul Paulus ini menjelaskan lagi Bang. Kan gitu. Itu kan kitab Yehova ya. Nah, saya baca di LAI. Saya baca KPR 2 nomor 22. Ini sabda ya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Artinya Yesus di sini jelas perantara. Iya. Jadi ketika dia menghidupkan orang mati, mau 1000 tahun orang mati ini dihidupkan oleh Yesus, kami umat Islam nggak pernah heran Bang. Karena ini mujizat. Mujizat ini kadangkala akal tidak terima karena terjadi di luar nalar manusia. Betul Bang. Kami umat Islam paham karena kami mengerti mujizat. Mujizat ini diberikan kepada orang-orang tertentu, utusan-utusan Tuhan. Bukan secara umum. Itu gampang kok. Jadi mujizat ini tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Jelas ya? Iya. Kayak Hia tadi itu naik kesetanan. Aduh, janganlah jadi setan di sini, ya kan? Nah, contoh tadi, mengampuni dosa. Dosamu telah diampuni, itu ucapan Yesus. Enggak masalah. Coba dibaca. Di Yohanes 8:28 abangku. Yohanes 8:28. Ini berkesinambungan juga semua. Waalaikumsalam Dinda. Berkesinambungan juga ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada aku telah ada. Persis nyambung semua itu. Coba Yohanes 8:28. Lalu Yesus berkata, setelah kalian mengangkat putra manusia, kalian akan tahu bahwa sayalah orang yang dijanjikan itu dan bahwa saya tidak melakukan apapun atas kemauan saya sendiri. Apa yang Bapa ajarkan kepada saya, itulah yang saya bicarakan. Ya, saya baca LAI-nya ya. Yohanes 8:28, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Artinya ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, nggak masalah. Ini ajaran dari sang sumber melalui Yesus. Betul.
Kok gelap? Iya gelap, kena tombak tadi. Seru nih pembahasannya, Pak Guru. Iya, Enggak. tertarik tadi dengan KPR 222 itu karena di situ kan ada tertulis tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu perantara Elohim. Nah, di dalam Yohanes 11:40 sampai 42 itu kan itu di situ mujizat Yesus tuh, membangkitkan Lazarus. Ada poin penting bahwa ketika orang mengelilingi Yesus ini, dia mengatakan bahwa supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia tekankan lagi bahwa ketika dia hidupkan Lazarus, dia ini hanya mau dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Tapi karena doktrin yang sudah mendarah daging, makanya Bang Dalbo dan saya hadir untuk mendamaikan Kristen dengan Bible-nya sendiri. Lanjut, Bang Dalbo. Nah, silakan Pak, kabar baik. Iya, kalau saya sih gimana Bang ya, kalau mendalami tentang Yesus ini Bang, aku Pusing. merenung juga Bang. Betul. Satu Sebenarnya nggak perlu direnungin, Bang. maksudnya gini Bang, di zaman modern ini dan di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, ini suatu hak istimewa diberikan kepada Yesus. Dia diutus Betul, begitu betul. banyak orang, tapi dia pilihan Tuhan, ya kan gitu Bang. Iya, iya. Itu. Jadi, dan dia taat sampai akhir matinya. Di zaman itu kan taat dia, makanya hukum-hukum di waktu itu kan, makanya kalau aku salib dan apa itu berlawanan Bang. Bukan itu, bukan salib itu lambang apa katanya. Saya tidak terima itu Bang, lambang. Lambang kutukan. Nah, Simbol kutukan. iya, lambang keselamatan katanya. Tidak Bang. Contoh gini Bang, ada orang tua saya dibunuh dengan pisau. Saya banggakan pisau itu. Gimana itu Bang? Wah, cerdas abang ini. Wah. Ini baru malam ini saya dengarkan narasi seperti ini. Wah, Iya, mantap ini barang. Saya Ini Bang banggakan Dalbo, pisau itu. kabar baik ini saksi Yehova ya, Kristen juga kan? Iya, saksi Yehova. Iya, tapi Dia berkesesuaian dengan Bible ucapan Yesus. Iya, Mau tapi- versi LAI. Silakan. Tapi repotnya Bang Kabar Baik ini, hukum yang Bang Kabar Baik gunakan, syariat yang Kabar Baik gunakan itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Karena ada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk Iya. pedoman bagi seluruh umat manusia. Karena kalau Nabi Musa itu kan diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus juga diutus untuk Bani Israel, Matius 15:24. Iya, kami Kan sudah gitu cerita tadi Bang. Memang kita harus setuju melalui Alkitab memang diberikan kepada orang Yahudi pertama-tama karunia kehidupan itu. Sebenarnya mereka duluan diselamatkan Bang. Tapi mereka menolak. Benar. Jadi inilah Ya gini, Pandi. Gini, beliau ini sudah bingung. Saya kasih tadi Matius 21:43. Tidak ada yang menolak bahwa keselamatan awalnya itu datangnya dari Yahudi. Betul itu. Betul. Ya. Terus Jadi Tetapi kerajaan ini akan dipindahkan di suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Bang. Nah ini yang perlu kita cari tahu. Ya, bangsa apa Kemana itu? ke bangsa ini? nah, bangsa lain kan? Nah, ya betul. kalau saya bangsa ini apa Bang, ini Bang, karena bangsa itu Bang merujuk sekarang, kalau aku sih merujuk kepada orang-orang yang percaya Allah yang benar Betul. dan melakukan perintahnya. Pas barang ini masuk ini barang. Jadi gini Bang, jadi Kira-kira Bang, bangsa yang mana yang melakukan perintah-perintah Allah? Diperintahkan untuk sholat, dia lakukan. Diperintahkan zakat, dia lakukan. Diperintahkan untuk
puasa dia lakukan. Kira-kira bangsa apa itu, Bang? Ya, kalau saya sih memang termasuk juga orang Abang, termasuk juga. Masya Allah. Jadi bangsa ini kalau memang- seluruh penjuru, Bang, seluruh penjuru di muka bumi ini akan berkumpul di situ. Itu tadi Abang baca dalilnya kan? Berkumpul di situ. Kira-kira di mana lokasinya ini bangsa ini? Orang Amerika datang ke sana. Bangsa ini Bang, gini Bang. Semua ke sana, seluruh dunia ke sana. Seluruh dunia ke sana. Nah, kalau kami Bang, bangsa itu Bang, ada setitik orang, kalau kami memang pemahaman Abang gitu, bangsa itu kan. Kalau kami ini memang tidak orang Yahudi, terus terang. Yesus menyampaikan itu kepada orang Yahudi dulu Bang. Saya setuju itu. Tapi karena mereka menolak, sekarang ini bangsa-bangsa memperoleh berkat itu. Mau bangsa apapun asal melakukan kehendak Tuhan yang benar dan menjalankan apa yang baik di mata Tuhan, mereka akan menjadi bangsa di suatu saat. Mereka akan berkumpul di suatu bangsa itu, Bang. Bangsa Tuhan. Ya, bangsa Tuhan. Kira-kira bangsa apa itu, Bang? Iya, Mereka bangsa berkumpul. Tuhan. Nanti bangsa Tuhan itu nanti pilihan dia lah, Bang. Oh, Masya Allah. Jadi gini, saya kasih lagi dalilnya, Bangku. Dibuka di dalam Matius 8:12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mereka kan ngaku-ngaku ini anak-anak Allah. Jadi anak-anak ini yang terdahulu ya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Iya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Karena mereka mungkin banyak dusta, Saya lebih banyak bohongnya. setuju dibilang Abang itu. Bangsa mana ini, Bang? Karena gini, Bang ya. Abang Ya, juga ya. harus mau juga dikoreksi. Tidak semua bangsa Islam itu akan masuk. Orang-orang Tidak, Islam. ini tidak berbicara secara menyeluruh ya. Ada bangsa yang satu. Iya, bangsa ini, Bang. Bangsa Tuhan itu. Kalau pemahaman saya, bangsa Tuhan itu akan, orang yang benar itu akan dikumpulkan menjadi suatu bangsa. Betul, pintar abang ini. Makin malam makin pintar ini, terbuka ini. Memang begitu, Bang. Kalau Alkitab ini kalau dipelajari, kalau pemahaman saya, Bang, semua, Bang, nanti. Karena sesuai dengan di Matius berapa tadi? Matius 28 ayat 19 itu, saya mendapatkan pengetahuan itu dan kebenaran Allah itu, Allah yang Esa itu melalui yang sudah disebarkan oleh orang-orang yang dipilih dulu. Makanya bisa sampai sama kami. Seperti saya orang suku Batak, Bang. Dulu kami penyembah, nenek moyang kami itu masih penyembah berhala lah termasuk, Bang. Jadi semakin dimurnikan di zaman modern ini kan. Semakin dimurnikan lah dulu. Dulu kan orang zaman dulu kan masih menyembah leluhur, Bang. Parmalim. Iya, leluhur masih disembah. Nenek moyang mereka masih beri, orang meninggal itu diberi rokok, dikasih makan. Dulu zaman gitu, Bang. Kalau di daerah kampung kami. Jadi semakin Allah itu ya kita semakin belajar. Oh, begini. Masalahnya begini, Kuhi itu masih hidup di zamannya Soeharto. Sedangkan sekarang kita ini sudah ada di zaman Prabowo. Hukum yang kita gunakan, syariat yang kita gunakan adalah syariat Prabowo, hukum Prabowo. Kalau pakai hukumnya Soeharto, ya kena tangkap, di penjara nanti. Karena tidak sesuai dengan hukum yang dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, ibarat kalau misalkan bicara tentang agama, kitab layak itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena tupoksinya bukan untuk seluruh umat manusia.
hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24 tadi. Kata Yesus, aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Nah, ada satu kitab yang diturunkan oleh Allah, dan kitab itu berbunyi begini di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. The only one, satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, itulah baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Keliru lah kalau masih menggunakan hukum yang sudah tidak dipakai lagi, karena sudah ada hukum yang baru untuk menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya. Jadi nggak boleh kita hidup di zaman Soeharto lagi. Pindah kita ke zaman Prabowo. Apa kitabnya? Al-Quran Nur Karim. Siapa nabinya? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhannya? Allah. Begitulah. Silakan ditanggapi. Ini yang mau dijabarkan. Yang disempurnakan itu apa? Coba jelaskan abang dulu sama aku. Apa yang disempurnakan? Karena kalau kami memang tidak lagi melakukan hukum Taurat. Jadi coba baca abang dulu di apa. Kalau kami ini sekarang Galatia 3 ayat 24 bang. Ini bagus nih pertanyaannya. Bang Dalbo mungkin mau masuk. Boleh. Ya lanjut Bang Dalbo. Enak ya. Jadi di dalam Al-Quran. Sebentar ya bang. Galatia Apa? Galatia 3 ayat 4 Galatia 3 ayat 24. Maka hukum Taurat menjadi pembimbing yang menuntun abangku yang terkasih. Kalau membawa Galatia ucapan kanda Paulus, Iya. Taurat itu sudah dibatalkan dan kesempurnaan Taurat itu sudah ada di Mazmur. Sudah ada 19 nomor 8 itu. Bahwa Taurat ini sudah sempurna. Nah, ketika berbicara dalam Al-Quran kesempurnaan, surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan di sini, ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu sudah ada hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Al-Quran ini adalah hudalinnas, petunjuk untuk manusia. Di surat Sabah ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatalinnas. Nabi Muhammad diutus untuk manusia. Salah satu contoh sederhana, perkawinan saja Bang, sudah ada aturannya. Kita menikahi perempuan itu harus ada maharnya. Betul nggak Bang? Betul Bang. Nah, apakah di dalam perjanjian baru kitabnya Kristen, apakah ada mahar untuk menikahi perempuan? Apakah ada aturan jangan menikahi adik kandungmu, jangan menikahi ibu kandungmu? Di dalam Al-Quran itu ada larangan-larangannya. Kalau spesifik, ini belum kita berbicara sosial, baru berbicara hukum-hukumnya. kalau spesifik di Alkitab tidak ada gitu Bang. Tapi coba jelaskan kalau di Al-Quran Bang. Karena Al-Quran yang apa itu? kan soal hukum. Kalau berbicara hukum Bang, di dalam Al-Quran coba Abang baca mulai dari surah Al-Maidah ayat 44 sampai 48. Ada juga di situ. Jadi Bang, semua kitab-kitab para nabi ini pada awalnya dia hukum. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil, tapi berlaku di zamannya. Nah, inilah penyempurna Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. iya Pak. Nah, kadangkala ada teman-teman Kristen mengatakan bahwa Injil ini adalah cahaya. Betul. Semua kitab-kitab para nabi yang diturunkan dari Allah, murni firman Allah, itu adalah petunjuk cahaya. Mana Bang?
Iya, maksudku begini Bang, di Al-Quran itu Apa itu? itu yang diturunkan kepada Rasul. Jadi Betul. di situ kalau menyempurnakan Bang, dibilang Abang tadi ada hukum cara menikah. Memang ada di situ. Betul. Ada di Ada. di Al-Quran. Ada di An-Nisa ayat 3 ayat 4. Cara menikah, Ada. mahar gitu ya Bang ya. Iya ada. Anissa, Aturan-aturannya ada. Anissa berapa Bang? An-Nisa ayat 3 sampai ayat 4. Biar ku catat dulu Bang. Iya kan? Ya enggak, langsung baca aja. Iyalah, di Kristen kan nggak ada syarat-syarat untuk menikah itu apa syaratnya, umurnya berapa, ya kan nggak ada. Secara spesifik nggak ada, tapi Nggak ada. tapi di Efesus ada Bang. Apa pula Efesus? Di Efesus Nah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi. coba ya. Itu. Nah ini kita berbicara takdir ya, nasib. Kalau di Kristen tidak ada mahar. Kalau dia menikahi laki-laki penyayang ya nggak masalah, untung dia. Menikahi laki-laki punya pekerjaan, penghasilan ya untung. Tetapi kalau dia mendapatkan laki-laki tukang pukul, tukang mabok, tukang tabok, betapa sedihnya perempuan ini diambil anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah gratis. Gratis pula. Kena pukul lagi. Ntar dulu. Nggak boleh diceraikan. Bang Dalbo, aku pernah lihat Gini, di gereja. Sebentar lah, aku pernah lihat di gereja laki-laki nikah sama laki-laki, apa maharnya itu, Le? Kayak kalau laki menurut Alkitab Bang, kalau laki-laki ada di apanya Bang kan, itu tidak direstui kalau sama kami Bang. Laki-laki sama laki-laki tidak Oh coba dibuka coba dalilnya Bang. 2 Korintus 11 nomor 2 mungkin sama enggak atau tidak? di Di Bible, di Yehova. 2 Korintus bukan masalah apa dulu tadi Bang, masalah tidak spesifik, memang ada cara pernikahan, tapi ada juga di 1 Korintus 17 Bang. Kalau kami iya. Di mana Bang? 1 Korintus 7 ayat 28. Atau 27 pun jadi Bang. Ke 28. Saya buka coba dia di Saksi Yehova ya. 2 Korintus. 1 Korintus. Tidak anunya ini. Di sini dikatakan Bang, kalaupun 1 Korintus. kalian tidak berbuat dosa, dan kalau orang yang masih lajang menikah, dia tidak berbuat dosa, tapi orang yang menikah akan mengalami banyak kesusahan. Saya ingin melindungi kalian dari hal itu. Artinya Bang, ini masih kalau kami Bang dijabarkan lagi ini. Tidak, coba buka Bang. 1 Korintus 2 Korintus kah? 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 2. Coba saya buka. Oh nggak ada di sini ya. 1 Korintus saja lah coba. Kalau 2 Korintusnya nggak ada. ini Bang, ini kalau kami ini Bang. Apa? Ini aturannya Bang di 1 Korintus 6. Makanya tidak boleh laki-laki sama laki-laki menikah. Ayat 1 Korintus 6 12, coba baca ke di bawah lagi. Hanya modal percaya kepada Yesus semua diampuni. Enggak, 1
1 Korintus 6 ayat 9 Bang. Ini Iya, coba dibaca 11-nya. iya 9 dulu Bang. Iya, 9 kan berkesinambungan nantinya. Iya. Artinya betul, tetapi Apa? modal percaya Yesus saja semua diampuni. Gini Bang ya, apa kalian iya, tidak iya. tahu bahwa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Betul. Harus kita garis bawain Bang, orang yang tidak benar tidak mewarisi kerajaan Allah. Jangan tertipu, orang yang berbuat cabul, penyembah berhala, penjina, laki-laki yang mau digunakan untuk homoseks, laki-laki yang melakukan homoseks. Ayat 10, pencuri, orang yang serakah, pemabuk, orang yang suka menghina, dan pemerah 11. tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 11, dulu di antara kalian ada yang seperti itu. Tapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dinyatakan benar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Dalam nama Yesus mereka sudah disucikan. Dan dalam nama Nah, coba Tuhan dibaca 2 Korintus 11 nomor 2. dan dengan kuasa kudus Allah. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Coba 2 Korintus 11 nomor 2, Bang. 2 Korintus 11 nomor 2. 2 Korintus 2 Korintus mana ini? 2 Korintus 11 Nomor 2. nomor 2. Ya, 1 ya Bang ya. Saya berharap agar kalian sabar kepada saya. Walaupun saya kelihatan sedikit tidak masuk akal, tapi kalian memang sabar kepada saya. Saya sangat peduli di ayat 2, saya sangat peduli kepada kalian seperti Allah peduli kepada kalian. Karena saya 2 Korintus 11, Bang. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 2. Iya ini. Aku ingin agar kamu bersabar terhadap aku dalam suatu hal yang sedikit tidak masuk akal. Tetapi sebenarnya kamu memang bersabar terhadap aku duanya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku secara pribadi telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Di sini beda. Ini kitab tadi itu, Saksi Yehova. Kalau di sini Bang, saya sangat peduli, ya ayat 2-nya ya Bang ya. Saya sangat peduli kepada kalian. Tahun berapa itu abangku? Coba saya buka. Karena di sini ada 3. Sebentar ya Bang. Saya sangat peduli kepada kalian seperti Allah peduli kepada kalian. Karena saya sendiri sudah menjadikan kalian tunangan Kristus. Dan saya mau mempersembahkan kalian kepadanya sebagai perawan yang Ada laki-lakinya di situ, Bang. Tunangan betul. Kalau di sini Tunangan kamu dengan seorang laki-laki. Kalau di sini Bang, saya buka ya. Tidak ada Bang. Nah ini Yehova juga saya buka. Edisi revisi 2017. Kan ada 3. Yang putih lah Bang, yang putih buka. Coba saya buka. Yang putih apanya? Sampulnya. Yang putih, ya betul. Yang putih. Berarti terbitan berapa ini ya? Semakin apa Bang? Semakin dipahami dan gimana? Semakin meninggi. Semakin menyala. Semakin menyala. Karena kita mencari kebenaran ini semakin benar Bang. Kata-kata itu pun semakin Saya gurunya pendeta Bang. diterjemahkan dengan bagus lah Bang. Itu aja sih. Diterjemahkan dengan lebih bagus.
Mana tadi itu 2 Korintus 2. Hagai, Filipi, 1 2 Korintus. Aduh. Ani borus ginting. Kai bari tandu. Boru gintiang. Oh iya betul. Saya berharap agar kalian sabar kepada saya, walaupun saya kelihatan sedikit tidak masuk akal. Tetapi kalian memang sabar kepada saya. Saya sangat peduli kepada kalian seperti Allah peduli kepada kalian, karena saya sendiri sudah menjadikan kalian tunangan Kristus yang saya mau mempersembahkan kalian kepadanya sebagai perawan suci. Jadi abang ini dianggap perawan juga ya? Artinya dibilang perawan suci. Iya silakan. Perawan suci ini bang, kita dianggap benar melalui dia, melalui Yesus ini. Jadi kalau pengikutnya itu dianggap benar, makanya dibilang pertama, perawan itu pertama bang. Bisa kita kaji, pertama, perawan itu pertama gitu bang. Kalian diterima, begitu bang, diterima. Jadi perawan ini kan nanti ada orang, masa kalian tidak, persoalannya di sini kan, ini kan pernyataan kanda Paulus. Maaf ya bang, karena saya sangat menghormati Paulus ini, sehingga saya nggak mau menyebut namanya secara langsung Paulus. Tentu saya menggunakan kanda, bentuk penghormatannya. Dia di sini jelas mengatakan, saya berharap agar kalian sabar kepada saya. Nah ini tentu merujuk kepada Paulus. Walaupun saya kelihatan sedikit tidak masuk akal, artinya tidak masuk akal. Nah, apa yang tidak masuk akalnya? Ini di poin kedua. Saya sangat peduli kepada kalian seperti Allah peduli kepada kalian. Karena saya sendiri sudah menjadikan kalian tunangan. Artinya yang mentunangkan Kristen bersama Yesus ini kehendak Paulus. Betul nggak abangku? iya, dia berbicara itu entah di Tesalonika waktu itu. Tidak, kalau dia berbicara kepada Tesalonika ya judulnya Tesalonika. Dia berbicara ke Korintus. Oh, ke Korintus lah ya, betul bang. Di Korintus. Ya, kita ragu kan? Betul bang. Di Korintus itu masih banyak dulu penyembah berhala bang. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang banyak. Kamu sudah kuambil. Makanya dibilang dia orang Kristus itu diambil menjadi perawan. Jadi kalian yang pertama. Kan gitu bang. Itu pemahamannya bang. Coba. Iya. Coba bang, di Wahyu 19 nomor 7. Ini barang ini masuk ini barang. Di Wahyu. Kita gunakan Yehova warna putih ya. Iya bang. Kitab Yehova warna putih. Tadi saya bawa warna hitam, sampul hitam. Saya ada kitabnya pak. Oh iya ya. Iya. Kan saya gurunya pendeta bang. Hebat juga bang mencari kebenaran Allah itu bang. Saya nggak mencari lagi bang. Karena nabiku sudah dengan tegas menyampaikan. Katakanlah Muhammad, Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi jelas ya. Kan karena jadi yang perlu diberikan kebenaran ini Kristen. Karena abang membaca-baca apa itu, ada petunjuk dan cahaya itu yang betul. Ada petunjuk dan cahaya di situ. Jadi abang makanya kenapa orang abang membaca itu karena ada disuruh kan gitu kan bang. Kalau saya bang dari dulu nggak pernah baca sebenarnya bang. Nggak pernah. Ya ini nih coba dibaca. Ini kan berkesinambungan tadi. Di Wahyu 19 nomor 7. Kalau Al-Quran nggak pernah dibaca itu maksudku bang.
Ah, Kalau Al-Quran dari dulu nggak pernah ku baca, ini aja yang ku dalami gitu. bahkan Bible aja untuk Kristen Banjaran dia baca bang. Nanti dia berhadapan dengan apologet Islam baru dia tahu. Iya ya. Wahyu berapa Betul bang? nggak bang? Kata-kataku bang. Betul bang. Ah betul kan? Jadi karena umat Islam itu selalu diperintahkan untuk membaca dengan menggunakan akal supaya mudah dia pahami gitu loh. Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Bergembiralah dan muliakanlah dia, karena saat pernikahan anak domba telah tiba dan calon istrinya sudah siap. Itu bang. Lanjutkan bacanya, bahkan panjang ini bang. Oh iya ya, 7 sampai berapa bang? 8. Oh oke. Calon istrinya telah diberi baju dari kain linen halus, cemerlang dan bersih. Linen halus itu melambangkan hal-hal yang benar dilakukan orang-orang suci. Pemahaman abang ini gimana nih bang? Saya nggak bisa terangkan bang, abang aja yang jelaskan. Saya mendengarkan aja. Setelah kita gini bang, bergembiralah memuliakan dia, karena saat pernikahan anak domba telah tiba dan calon istrinya sudah siap. Calon istrinya Nah ini calon istrinya ini kira-kira menurut abang siapa sih? calon istrinya tadi kan bang, calon istrinya itu maksudnya orang-orang yang benar ini sudah menjadi hambanya, dan Yesuslah jadi pemimpinnya, raja. Tidak, di sini berbicara suami loh bang. Bukan untuk membumbun orang kafir, enggak. Tapi untuk mendamaikan supaya masyarakat damai. Karena ayat-ayat perang itu tujuannya An-Nisa 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalim ahluha waj'alna min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu. Jadi ini kafir harbi, sama seperti kita dijajah Belanda. Akhirnya ibu-ibu, Bunda Rahma doa, ya Allah kami ingin merdeka, ya Allah. Ya dah enak dijajah itu, harta kami diambil, terus suami-suami kami dikerda paksa. Akhirnya para ulama dan santri jihad. Setelah jihad mereka terusir, damai. Nah, untuk itu perang zaman dulu itu, bukan untuk langsung merangi, enggak. Gitu. Musababnya ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan. Yang baru naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan, tarik nafas. Waktu perang ada ayat turun Bang. Ya ada Pak. Ya. Ya ada kan di dalam Islam itu ada aturan perang itu. Makanya Enggak, maksudnya ini Bang. Kan perang itu kan bukan di Mekah sama Madinah aja kan, ada kan di tempat lain juga kan? iya. Terus Berarti ayat itu turun di tempat lain juga Bang? Enggak ya? ayat-ayat itu intinya perang itu lawan kafir harbi. Kafir harbi itu apa harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Kalau dimi Musaman Muahad dilarang. Jangankan memerangi mereka. Menzolimi saja gak boleh. Bahkan kalau membumbun dosa besar. Sama dengan kita di Indonesia dulu. Belanda ya tidak masalah perang dengan mereka. Kan harbi mereka. Harbi itu apa? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Atau mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka ayat-ayat perang untuk mereka, bukan untuk kafir selain harbi. Artinya ayat perang itu sebagai SOP
yang dipergunakan Nabi dalam melaksanakan misi mempertahankan akidah Islam. Gitu ya Pak Ustadz ya, supaya nggak salah langkah dalam bertindak, dalam berperang gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu Bang, kira-kira gitu Bang, jadi ada ayat turun. Berarti ibaratnya kita boleh memerangi orang Kristen ya Bang ya? Nggak boleh Bang. Ya, kalau Harbi ya boleh, kayak Belanda nyerang ke sini boleh. Mempertahankan. Kalau dia baik-baik sama kita enggak lah Bang, jangan. Kecuali dia membuat kerusakan. Kayak Belanda dulu. Kalau ini sudah merusak juga ini. Apanya yang dirusak Bang? Kita perang pemikiran di sini Bang. Iya, perang Kalau dalam pemikiran. hal ini. Gini, Nah, enggak, itu. kan saya juga baru dari bulan 5 kemarin ini baru masuk Islam. Oh. Jadi sering kali itu ditarik-tarik lagi. Ya dilawan dengan diskusi Bang, bukan dengan kekerasan. Sampai apa maksudnya dalil dalam Al-Quran itu udah wilayah sabili rabbika bil hikmah. Tolong diterangkan Ustaz. Iya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiasan. Kalau diskusi dengan baik, kecuali mereka dolim, atau uda'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhu hasanah. Ya, jadi sampaikanlah dengan cara yang baik. Itu dalil-dalil untuk dialog itu. Kalau dengan mereka dengan baik, sekiranya hujat menghujat, langsung tendang aja gitu. Nah, itu maksudnya Bang. Yang suka menghujat ini. Ya ditendang aja, jangan ditemenin Bang, jangan balas hujatan. Kalau kok lu balas hujatan, apa bedanya kamu sama dia? Tinggalkan aja Bang, ditinggalkan gitu ya. Iya Bang, iya Bang. Oke. Paham, Bang. 5 bulan memeluk Islam. Bulan 5, bukan 5 bulan, bulan 5 kemarin. Bulan 5 kemarin. Dari agama apa sebelumnya Bangku? Katolik Bang. Kenapa memeluk Islam? Itu mendengar surat apa itu Al-Kafirun yang ini. Oh. Tidak ada pemaksaan, agamaku untukku, agamamu untukmu. Kan tidak ada pemaksaan itu. Coba diterangkan Pak Ustaz, surat Al-Kafirun, asbabul nusulnya itu ayat turun Pak Ustaz, silakan. Kalau surah Al-Kafirun itu orang-orang kafir putus asa. Ya. Ini kata mereka ya, Muhammad ini sudah dilarang menyebarkan tauhid masih aja tidak mau. Udah dilarang dengan cara apapun masih tetap. Akhirnya mereka putus asa. Ya gini aja lah. Rundingan mereka datang. Gini Muhammad kata mereka. Begini aja kita damai aja ya. Kamu boleh tetap dengan agamamu. Tidak usah ngajak-ngajak sudah. Kami tetap dengan agama kami. Cuma gini. Nanti kamu menyembah Tuhan kami. Misalnya 1 minggu. Atau 1 bulan. Untuk bulan berikutnya kami menyembah Tuhanmu. Gantian. Gimana? Akhirnya turun ayat ini. Ibaratkan gini. Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Handi, api lah. Mereka menghadapi api ini gak mampu. Akhirnya mereka gini aja lah. Kalau debat kita kalah. Panggil aja pengurus api. Bilang aja, dah usahlah debat-debat. Ayolah agamamu, agamamu, agamaku. Jadi kalau Jumat, tetap dalam posisi agama masing-masing. Tapi kalau Jumat kami mau sholat Jumat. Tapi kalau Minggu kalian ke gereja. Gimana Bang Juma? Ya tidak mau. Kuliah ayuhal kafirun. Oh gak bisa. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tidak usah toleransi kayak gitu. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abatum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tidak usah. Walaupun Jumat tidak usah kamu ke masjid ngapain. Begitu juga Minggu saya tidak mau ke gereja. Agamamu. Silakan apa yang kamu sembah. Agamaku. Apa yang aku sembah. Tidak usah lah kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Itu Bang. Wih mantap ini ya Bang. Gara-gara surat Al-Kafirun anda syahadat gitu. Iya Bang. Kan di roomnya itu siapa Ustadz Mita itu hari. Oh. Syahadat di mana Bangku? Di Komal apa di masjid? Di Komal ada, di masjid ada 2 kali. Okay. Di Komal Masih ingat? di roomnya Ustadz Mita. Masih ingat syahadatnya? Masih. Coba diulang. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Artinya? Sah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi Muhammad
utusan Nabi, Allah. Nabi Muhammad Nabi utusan. Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Sah, takbir. Allahu Akbar. Nggak, kata tuh ya. Masalahnya ini bang sekarang bang, kan bulan puasa ini. Kadang-kadang teman-teman itu datang ke rumah bawa makanan. Itu kemarin 3 kali saya itu terpedaya itu. Makanya itu cara memerangi itu seperti apa itu? Oh, abang di posisi di mana ini bang? Abang di mana posisi? Di Riau. Oh, kalau ada yang antar makanan yang berbeda akidah gitu, Bukan antar makanan, teman-teman datang ke rumah. datang ke rumah ngapain? Ya makan-makan, minum-minum. Oh, minum apa maksudnya mabok? Enggak, makan-makan biasa. Ya nggak apa-apa, disuguhi mereka aja, nggak apa-apa. Yang penting apa yang masak, orang rumah gitu. Jangan sampai dia yang bawa makanan ya harus seleksi dulu abangku, gitu sih. Iya, itu kemarin 3 kali saya kena itu. Nggak suguhin aja, kalau abang mampu ya suguhin aja. Abang mampu ya silakan, ajak mereka makan ngopi gitu, nggak apa-apa. Ya, batal dong puasa bang, kalau saya mampu. Oh, hari puasa? Iya, baru-baru ini. Ya janganlah makan di bulan puasa. Jangan. Ya itu yang saya bilang, kena saya kemarin 3 kali. Oh, jangan ikut terpengaruh abangku. Kasih tahu ini belum puasa, saya lagi puasa, nggak boleh makan gitu bang. Sudah dibilang, tapi mereka bandel datang terus. Ya tutup pintu aja bang, jangan diterima. Itu kan namanya bahlul, gitu bang. Iya, temannya Kristen, betul. Teman-teman lama. Tetap berteman, tapi dalam hal mencederai akidah ya nggak boleh ada toleransi di sana bang. Harus Anda mempunyai prinsip umat Islam. Saya puasa, nah, gitu bang. Iya bang, iya bang. Oke. Sudah ada surah-surah pendek dihafal bang? Ada 9 itu. Coba salah satunya bang. Ad-duha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walairul laka minal ula fayu'ti karabbuka fatardo alam yajid. Fa'awa wa wajad amal yathar wa 2 bulan lagi kan ada Keren. katanya tadi ada yang typing itu ganti puasa itu. Oh, jelaskan Pak Ustadz. Apanya? Dijelasin. Oh, kalau ada puasa gugur gimana cara menggantinya? Ya ayam ma'dudat ya. Jadi diganti di hari-hari berikutnya. Nanti setelah puasa, kapanpun itu segera diganti qadha. Abang punya sertifikat mualafnya sekarang? Punya? Sudah bang, Ada. sudah lengkap semua. Ikut lomba ya? Antara mualaf ya? Di mana bang? Nanti di Jum. Hadiahnya 3 juta juara 1. Di Komalnya nanti Ustadz Tata. Di Komalnya Ustadz Madu. Ya, jadi di mana nanti Ustadz Tata live, Anda ke sana. Daftar dulu aja daftar. Di mana daftarnya ya? Ke nomor saya, Anda tahu nomor aku. Ada nomor bang Zuma. Oh, daftar ke Banjuma kalau tahu nomornya gitu ya. Saya ikut daftar menjadi peserta baca Al-Quran. Nomor si ini juga ada bang Faruk Sianipar itu. Iya boleh. Jadi teman-teman nanti ada dari API gitu ya, itu mengadakan lomba membaca surat suci Al-Quran di
ini diskusi gitu loh.